Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Gadis-gadis itu menjadi curiga setelah mendengar Li Qiye. Kehidupan kekal masih terlalu jauh bagi mereka karena mereka masih muda dan tidak merasakan tekanan untuk bertambah tua. Namun bagi para pecinta energi darah yang lemah, terutama yang tak terpecahkan, kehidupan kekal menjadi satu-satunya tujuan mereka. Li Qiye mengalihkan dan berkata, "Baiklah, aku ingin menyelamatkan pohon umur segudang ini." Li Xuangyan memandangi pohon yang patah itu dan bertanya, apakah masih bisa diselamatkan? Tanpa Pinnacle Leaf Water, itu pasti akan merepotkan, sangat merepotkan dan membutuhkan banyak cara yang menantang surga. Li Qiye menawarkan, tetapi dengan air ini, semuanya akan menjadi sederhana. Perintah Li Qiye tidak diperlukan lagi, gadis-gadis itu menguburkan lelaki tua itu di dalam pemeliharaan dan membangun batu nisan tanpa nama untuknya. Mereka tidak tahu nama atau asal-usulnya. Namun, setelah batu nisan itu didirikan, Li Qiye secara pribadi mengukir beberapa kata di atasnya penguasa dunia mesin. Penguasa dunia mesin. Mei Suyao bertanya, keberadaan macam apa ini? Meskipun dia sangat berpengetahuan, dia belum pernah mendengar gelar seperti itu. Eksistensi yang menguasai segalanya. Li Qiye hanya mengatakan ini, tidak mau memikirkan lebih jauh asal-muasal lelaki tua itu. Kembali ke peron, Li Qiye membuka istana takdirnya. Bidang intimidasi dan bumi ilahi muncul. Pada saat ini, peoni cedera abadi, ginseng leluhur, tanaman anggur yang, semua tanaman abadi ini melompat turun satu demi satu. Yang Fin mengendus dan memandangi pohon tua yang patah itu dengan kaget, pohon abadi macam apa ini? Mengapa ini begitu menakjubkan? Jelas tipe yang berumur panjang. Ginseng leluhur mengelilingi pohon dan menyatakan keputusannya. Pohon berusia segudang. Li Qiye menjawab, saya ingin menyelamatkannya dari kematian, jadi saya memerlukan bantuan Anda. Unggas alkimia berteriak tak percaya, Bu. Ini adalah nenek moyang dari semua rumput dewa dan obat abadi, hanya rumput panjang umur yang berada di atasnya. Brengsek, menemukan barang menakjubkan seperti ini sama dengan menjadi kaya. Reinkarnasi Heavenly Soul Fin juga mengeluarkan air liur karena keserakahan. Bai Jianzhen merasakan lidahnya keluh setelah melihat begitu banyak obat abadi. Ini terlalu sulit dipercaya padanya. Bahkan hanya dengan memiliki satu rumput abadi akan menjadi hal yang luar biasa bagi seorang keturunan-keturunan kekuasaan, namun Li Qiye sebenarnya memiliki begitu banyak rumput abadi. Ini lebih dari cukup untuk membuat seluruh dunia iri. Mei Suyao hanya menghela nafas pelan. Dia tidak akan terkejut saat ini terlepas dari apa yang dimiliki Li Qiye. Oke, berhenti ngobrol. Ayo lakukan. Perintah Li Qiye. Tidak mungkin, ia kehabisan vitalitas karena terluka parah. Penyerangnya setingkat kaisar atau bahkan mungkin surga lama itu sendiri, ini tidak bisa disembuhkan. Jika itu adalah obat abadi lainnya, obat itu pasti sudah mati. Ia hanya bisa hidup sampai sekarang karena itu adalah pohon umur segudang. Peoni cedera abadi dengan hati-hati mendiagnosis pohon itu dan membuat penilaian. Li Qiye mengeluarkan Pinnacle Leaf Water dan berkata, dengan ini, semuanya akan menjadi mudah. Wow, Pinnacle Leaf Water, sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Air liur obat abadi menetes ke tanah setelah melihat ini. Li Qiye memanggil Myriad Heavenly Cauldron. Kuali tersebut justru berubah menjadi air mengalir dan meresap ke dalam tanah. Dia kemudian memerintahkan, peoni, periksa lukanya. Leluhur ginseng, isi kembali energinya. Soul Fin, stabilkan untukku untuk menghindari cedera baru. Alchemy Fall, kendurkan tanah dan buka akarnya. Dengan perintahnya, obat-obatan abadi dengan cepat menyibukkan diri tanpa penundaan sedikit pun. Gadis-gadis itu tidak ahli dalam membuktikannya sehingga mereka tidak bisa membantu dan harus menonton dari pinggir lapangan. Namun, mereka segera menemukan sesuatu untuk dilakukan juga. Menyelamatkan pohon umur segudang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, jadi gadis-gadis yang memutuskan untuk membersihkan dunia ini. Mereka semua adalah ahli kuat yang mampu menggerakkan daratan dan lautan. Hal seperti itu tidak lebih dari sekadar latihan bagi mereka. Sementara itu, untuk menyelamatkan pohon itu,
Li Qiye mengerahkan banyak cara yang menentang surga, termasuk menggunakan benda suci seperti salep pemulihan surga. Dia juga ingin mengambil langkah lebih jauh dengan memindahkan pohon itu ke bidang tertentu. Seluruh proses yang cukup sulit, itu adalah ujian untuk menentukan warisannya. Jika seseorang hanya memiliki obat-obatan abadi dan tidak memiliki penguasaan yang cukup terhadap dao konservasi, mereka tidak akan bisa menyelamatkan pohon itu, apalagi menanamnya kembali. Di dunia yang hilang ini, matahari dan bulan hancur, sehingga konsep waktu pun hilang. Segalanya tampak berhenti. Di tempat ini, yang ada hanyalah bayangan sibuk dari kelompok Li Qiye dan para gadis. Akhirnya, di bawah metode hebat Li Qiye dan bantuan dari kelompok leluhur ginseng, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan dan menanam kembali Myriad Agetri. Kami berhasil. Obat-obatan itu berteriak dengan semangat setelah melihat pohon itu berhasil dipindahkan ke bidang tertentu. Mereka seketika melupakan rasa lelahnya sambil memandangi 3 helai daun hijau yang perlahan terbentang dari pohon dan menghela nafas lega. Sebelumnya, daun-daun ini lay dan seolah-olah akan tumbang kapan saja. Saat ini, vitalitas mereka telah pulih. Akhirnya selesai. Li Qiye juga merasa lega. Ini adalah proyek yang luar biasa. Dia bahkan dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah yang berhasil menyelamatkan pohon umur segudang. Oke, kalian semua telah bekerja keras, jadi bagilah akar ginseng ini di antara kalian sendiri. Li Qiye mengeluarkan 5 akar ginseng Phoenix abadi, yang terakhir. Selain itu, dia juga memberi mereka masing-masing 1 tetes Pinnacle Life Water. Wah, bos kita masih yang paling dermawan. Kami sudah lama ingin mencoba hal ini. Obat-obatan itu bertepuk tangan. Mereka semua memiliki kontribusi yang luar biasa dalam menyelamatkan pohon itu, jadi wajar jika Li Qiye memberi penghargaan kepada mereka. Pada awalnya, mereka sedikit enggan mengikuti Li Qiye. Tapi mulai hari ini, mereka akan sangat bersemangat untuk mengikutinya. Jika mereka tetap tinggal di tempat lamanya, mereka tidak akan bisa mencoba item tertinggi ini. Mereka memang membayar mahal untuk menyelamatkan pohon itu, tetapi dengan akar ginseng dan air kehidupan, mereka memiliki cukup nutrisi untuk membantu mereka menerobos lagi di masa depan. Pada akhirnya, Li Qiye mengingat kembali istana takdirnya dan menghela nafas panjang sambil duduk di platform tinggi. Saat ini, gadis-gadis itu tidak ada di sini. Dia tahu bahwa mereka sedang menyibukkan diri, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan karena fokusnya sepenuhnya pada pohon. Dia menikmati momen istirahat ini karena proses menyelamatkan pohon itu bahkan lebih sulit daripada pertempuran besar. Li Qiye berdiri dan berjalan keluar. Sebelum dia bisa meninggalkan reruntuhan, gadis-gadis itu kembali. Kami juga sudah selesai. Setelah melihat Li Qiye, Chen Baojiao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selesai menggali semuanya, Li Qiye juga tersenyum setelah melihat penampilan gadis-gadis yang berdebu dan lelah. Pergi saja dan lihat. Dia dengan antusias menyeretnya keluar. Yang lain juga tersenyum dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan saat mereka mengikuti keduanya. Setelah meninggalkan reruntuhan, pemandangan di depan benar-benar mengejutkan tidak peduli siapa penontonnya. Sejauh mata memandang, ada banyak mayat logam raksasa yang berdiri di atas pasir keemasan. Mayat-mayat ini bervariasi dalam bentuk dan ukuran. Beberapa memiliki pedang dewa sementara yang lain memiliki palu baja, tombak juga bisa ditemukan. Masing-masing manusia besi ini sangat perkasa dan menakutkan saat berdiri di sana secara massal. Itu adalah pasukan baja yang hebat. Meski mereka hanyalah mayat tanpa aura yang menekan langit, penonton tetap akan terkejut dan lidahnya keluh karena banyaknya jumlah mereka. Sungguh luar biasa, betapa menakjubkannya era itu. Li Qiye berkomentar secara emosional setelah melihat ini. Kami telah menggali semua mayat logam dari pasir dan memperbaikinya sampai batas tertentu. Saudari Mei sedang mengumpulkan pasangan sebelum membawa mereka ke sini. Chen Baojiao berbicara dengan penuh semangat. Saya hanya meniru bentuknya dengan sedikit perbaikan. Hal ini dimungkinkan berkat banyaknya jumlah mayat yang ada. Namun, ada beberapa area di luar kemampuan saya untuk memperbaikinya, seperti luka di kepala. Area itu terlalu rumit. Mei Suyao memiliki tulang abadi alami sehingga dia memiliki kelebihan yang tidak ditemukan pada orang lain. Meskipun demikian, dia masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk memahami beberapa struktur manusia besi ini. Untungnya, ada material di sini,
di pasir emas, yang memungkinkannya memperbaiki banyak material. Bayangkan saja, kecantikan tercantik di dunia Kaisar Fana melakukan kerja keras sebagai mekanik ini adalah pemandangan yang sangat menawan. Saya bisa melihatnya. Li Qiye menatapnya dan menunjukkan sedikit seringai. Jangan dikira, aku hanya ingin tahu seperti apa makhluk hidup mereka. Mei Suyao hanya bisa tersipu malu. Sejak masa kecilnya, ini adalah pertama kalinya dia mengambil tugas sebagai buruh. Nyatanya, bukan hanya Mei Suyao yang penasaran dengan kehidupan para pria besi ini, gadis-gadis lain pun cukup tertarik. Bai Jianzhen yang diam-diam bertanya, setelah membersihkan semua benda logam ini, kami menyadari bahwa mereka tidak memiliki daging dan darah, jadi makhluk hidup seperti apa mereka? Ada banyak batu dan logam yang berubah menjadi setan di antara para pembudidaya. Namun, batu dan logam semuanya memiliki karakteristik tertentu setelah diterangi oleh dao tubuh fisik dengan daging dan darah. Ini karena tidak ada hal lain yang lebih cocok untuk beresonansi dengan Grand Dao sambil membawa kekuatan selain media ini. Selama jutaan tahun, sebagian besar petani dan orang bijak percaya bahwa daging fisik adalah pembawa spiritual terbaik. Tapi sekarang, setelah menggali manusia besi ini, akal sehat para petani ditantang. Seluruh tubuh mereka terbuat dari potongan logam indah yang dirangkai menjadi satu, bukan hanya cetakan sederhana. Lebih cocok menyebut tubuh seperti ini sebagai mesin daripada manusia. Li Qiye melirik ke arah raksasa itu dan perlahan berbicara, siapa yang tahu? Mungkin ini selamanya akan menjadi misteri. Dengan kematian Machine World Overlord, ia akan terkubur sepanjang sungai waktu. Bangsawan muda mengatakan bahwa manusia besi ini hanyalah boneka logam yang diciptakan oleh tuan ini. Li Xuangyan cukup terkejut dengan pemikiran ini. Tidak, bukan itu yang terjadi di sini. Mereka bukanlah mesin atau boneka. Li Qiye dengan lembut menenangkan, mereka semua adalah makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Meskipun tubuh mereka diciptakan dengan cara yang berbeda, mereka memiliki kehidupan, sama seperti kita yang memiliki jiwa dan perasaan mereka sendiri. Dia menunjuk ke kepalanya pada saat ini. Lagi pula, mereka tidak diciptakan oleh Machine World Overlord. Li Qiye berkata, Tuan ini tidak bisa menciptakan kehidupan. Ini adalah masalah yang diserahkan kepada surga yang jahat saja. Meski tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia memang membuat beberapa perubahan di dunia ini pada era tersebut. Mesin penguasa dunia yang bertanggung jawab. Chen Baojiao bingung, dia tampak lebih seperti manusia, tetapi di luar dirinya, yang lainnya adalah manusia besi. Apa latar belakangnya? Li Qiye tidak menjawab pertanyaan itu dan menatap ke pantai. Setelah sekian lama, dia mengalihkan dan berhenti, The Machine World Overlord adalah legenda di sungai waktu. Sayangnya, dia tetap gagal pada akhirnya. Meski gadis-gadis itu tidak tahu apa yang terjadi di era yang jauh itu, mereka bisa membayangkan betapa dahsyatnya bencana yang terjadi di masa itu. Seluruh era dihancurkan dan ditinggalkan oleh sejarah. Ini adalah era dengan banyak ahli dan eksistensi yang mirip dengan Kaisar Abadi. Namun, era seperti itu masih dihancurkan oleh musuh yang sangat kuat dan tidak dikenal. Akhirnya, Li Qiye melihat ke arah hutan mesin di depan dan memerintahkan, bawalah semua manusia besi ini. Mereka semua, bahkan Mei Suyao terkejut, apakah masih berguna? Saat ini, barang-barang tersebut hanya berupa besi tua. Li Qiye menjelaskan, namun, masih banyak hal yang layak untuk diuji meskipun saya tidak mampu menciptakan kehidupan. Mungkin suatu hari nanti, akan ada banyak sekali makhluk logam. Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius. Gadis-gadis itu tersentak setelah mendengar ini. Jika legiun logam raksasa ini keluar suatu hari nanti, mereka akan mampu menyapu dunia ini. Akhirnya, kelompok tersebut membawa serta semua manusia besi dan bahkan banyak dari mereka yang rusak. Li Qiye berharap hal-hal ini akan berguna di masa depan. Saat kelompok Li Qiye berada di dunia mesin, seorang tokoh besar datang ke dunia iblis berukuran kecil. Kepala Duta Besar 9 Dunia secara pribadi datang. Sebelum orang ini tiba, seseorang telah menyampaikan berita tersebut ke dunia yang lebih rendah. Kepala Duta Besar 9 Dunia. Generasi muda tidak mengetahui arti dari nama ini, namun para kuatir yang lebih tua semuanya terguncang. Kepala Duta Besar tidak muncul selama beberapa generasi, untuk apa dia ada di sini kali ini? Seorang Raja Iblis berpikir setelah menerima pesan ini.
Kepala Duta Besar Sembilan Dunia dapat dikatakan sebagai gelar yang sangat arogan. Bahkan God King yang tak terkalahkan pun tidak akan berani mengklaim gelar ini. Memiliki gelar ini bukan berarti orang tersebut kuat dan tak terkalahkan. Identitas dan gelar ini mewakili status dan posisinya. Kepala Duta Besar Sembilan Dunia dari Sekte Soaring Immortal ini berarti bahwa orang tersebut mewakili sekte yang melonjak di Sembilan Dunia. Dia mampu menangani semua urusan sekte di bidang ini. Sekte Soaring Immortal sangat terkenal dengan 5 kaisarnya. Namun, selama jutaan tahun, tidak ada yang tahu di mana sekte dan tanah leluhurnya berada. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa itu didirikan di dunia misterius yang lebih rendah yang tidak diketahui siapapun. Yang lain percaya bahwa itu adalah benua terapung, yang selamanya bergerak di sekitar Sembilan Dunia. Munculnya sekte ini pasti akan menjadi masalah besar. Nenek moyang sekte ini biasanya tidak akan muncul atau datang ke Sembilan Dunia. Sebagian besar urusan ditangani oleh kepala duta besar. Jika, katakanlah, nenek moyangnya keluar secara pribadi, maka peristiwa yang menggemparkan pasti akan terjadi. Seseorang yang datang, jika duta besar datang sendiri, maka, sepertinya Sekte Soaring Immortal pasti akan datang ke dunia Kaisar Fana. Tidak semua orang senang melihat hal ini terjadi, terutama garis keturunan kekuasaan. Jika sekte yang melonjak itu benar-benar turun dan secara pribadi mencampuri urusan dunia Kaisar Fana, garis keturunannya akan sangat tidak menyenangkan. Semua orang mengerti bahwa tanpa sekte yang melonjak, garis keturunan lainnya akan menguasai wilayah mereka sendiri. Namun, begitu sekte itu runtuh, ceritanya berbeda. Bahkan keturunan-keturunan yang besar ini pun akan mempengaruhi. Inilah kepala duta besar. Duta besar akhirnya memasuki dunia yang lebih rendah saat ini. Kereta dewa perlahan tiba dengan cahaya yang bersinar. Itu memancarkan aura yang membuat tidak ada yang berani mendekat. Itu sebenarnya ditarik oleh macan putih yang besar. Harimau itu seukuran gunung. Setiap langkahnya akan menyebabkan bumi bergetar. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura tiraninya yang menyerupai binatang purba. Raja Iblis normal tidak akan memiliki aura yang dapat menimbulkan ketakutan mendasar pada makhluk hidup lainnya. Harimau putih ini memiliki darah dewa. Orang-orang runtuh karena kekuatan. Memiliki macan pui dengan sedikit darah dewa sebagai tunggangannya membuktikan status hebat seseorang. Jika Master Sekte Abadi yang melonjak sendiri datang, binatang seperti apa yang akan dia miliki? Kereta itu ditemani oleh banyak murid Soaring Immortal. Orang yang duduk di gerbong itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah Konfusianisme dan memiliki penampilan yang anggun dan terpelajar. Namun, dia memancarkan aura Dewa Raja yang menyesakkan. Dia tidak mengudara dan hanya duduk diam di kereta dengan kedua tangan diletakkan secara alami di atas lutut. Ini adalah kepala duta besar Sembilan Dunia. Postur tenang ini saja sudah membuat banyak ahli gemetar. Ini benar-benar Dewa Raja sejati dengan tingkatan yang sangat tinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Dewa Raja palsu seperti Dewa Badai yang memproklamirkan dirinya sendiri. Salam kepada kepala duta besar. Banyak negara besar di dunia kecil mengirimkan ahli untuk menyambut duta besar. Bahkan beberapa garis keturunan-keturunan pun melakukan hal yang sama. Kepala duta besar, dalam gerbongnya yang tidak dapat dijangkau di tempat tinggi, dengan mengangguk lembut dan perlahan berbicara, "Tuan-tuan, Anda semua telah bekerja keras." Setelah semua orang berdiri tegak, dia mulai berbicara, "Saya datang ke sini kali ini bukan untuk berburu harta karun atau karena penasaran, tetapi untuk menangani beberapa masalah." Kata-kata ini membuat banyak orang gugup karena samar-samar bisa menebak beberapa hal. Kepala duta besar melirik para ahli di sini dan menyatakan, "Saya mendengar seorang junior bernama Li Qiye membunuh seorang utusan dari sekte saya." Hati semua orang di pertemuan itu berdetak kencang. Mereka samar-samar menduga inilah alasannya, namun sekarang, duta besar telah menyatakannya secara terbuka, tidak banyak yang berani merespons saat ini. Seorang ahli dari kekuatan besar berkata, "Ya, itu memang terjadi. Baiklah, karena semuanya ada di sini, kalian semua dapat mengirim pesan atas namaku." Duta besar berbicara, "Beritahu Li Qiye bahwa saya akan memberikan waktu 5 hari untuk datang dan berdiskusi dengan saya. Sekte Soaring Immortal akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, lalu kami akan memberikan jawaban yang adil. Jika tidak, suruh dia bersiap menghadapi konsekuensinya."
Para ahli di sini merasakan kulit kepala mereka kesemutan, tidak ada yang ingin menyinggung Sekte Soaring Immortal, tetapi saat ini, tidak banyak yang ingin menyinggung Verces juga. Mereka semua tahu bahwa menyerang Li Qiye yang paling ganas sama sekali tidak akan berakhir dengan baik. Dia adalah seseorang yang suka membersihkan dengan darah. Tetapi pada saat ini, jika mereka tidak membantu Sekte Soaring Immortal, mereka akan kehilangan kesempatan bagus setelah sekte tersebut benar-benar turun. Kami pasti akan mengirimkan pesannya. Akhirnya, seorang ahli dari kekuatan besar menurutnya. Li Qiye dan para gadis meninggalkan dunia mesin dan kembali ke perbatasan kekaisaran. Kembali ke perbatasan kekaisaran dan benar-benar menginjakkan kaki di tanah membuat gadis-gadis itu menghela nafas lega, mereka merasa seolah-olah bisa melihat sinar matahari sekali lagi. Meskipun tentara penjajah di sini adalah makhluk kehidupan tanpa daging, tempat ini setidaknya memiliki pemandangan yang indah, tidak seperti dunia mesin. Tempat itu seperti lukisan sunyi tanpa kehidupan. Siapapun yang tinggal di sana akan merasakan suasana kematian dan kesepian yang menakutkan. Kelompok tersebut juga mendengar tentang kepala duta besar setelah kembali. Saya khawatir Sekte Soaring Immortal tidak akan membiarkan ini pergi, kata Mei Suyao. Li Qiye tersenyum dan tidak mempedulikannya, dia hanya dengan santai berkata, biarkan dia menggonggong jika dia mau. Anjing yang benar-benar tahu cara menggigit tidak akan menggonggong. Sekte yang melonjak pasti akan turun ke generasi ini. Li Xuangyan merasa sedikit khawatir karena dupa pembersihan dan Sekte Dewa Surgawi adalah musuh bebuyutan, namun Sekte Dewa Surgawi mungkin memiliki Sekte Soaring Immortal sebagai dukungan mereka. Jika sekte yang melonjak itu benar-benar akan turun, situasi akan sangat tidak menguntungkan bagi dupa pembersih. Itu hanya sekte abadi yang melonjak. Li Qiye menyadari kekhawatirannya dan tersenyum bebas, jika para kakek tua di sekte ini bisa menumbuhkan matanya, maka itu akan menjadi hal yang baik. Namun, jika mereka buta, maka mereka hanya mencari kematian. Mei Suyao tersenyum kecut setelah mendengarnya. Di 9 dunia, Li Qiye mungkin satu-satunya yang berani memandang rendah sekte yang menjulang tinggi seperti ini. Orang lain, bahkan garis keturunan pemerintahan, tidak akan dengan mudah menyatakan perang terhadap lonjakan itu. Dia benar-benar mengabaikan masa tenggang 5 hari dari duta besar dan memimpin gadis-gadis menuju wilayah utara perbatasan kekaisaran. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak tentara penjajah dan beberapa kerajaan juga. Para prajurit kekaisaran ini mengabaikan para penggarap dari luar seperti kelompok Li Qiye. Tentu saja, jika seseorang berani memprovokasi mereka, mereka harus menanggung murka seluruh kerajaan. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan pernah macam-macam dengan tentara kekaisaran ini. Ditambah lagi, Regal Gold tidak berguna bagi mereka. Secara alami, di dalam wilayah perbatasan yang luas, terdapat mineral dan logam lain selain Regal Gold. Hal ini membuat para penggarap dan tentara pemerintahan tidak memiliki terlalu banyak konflik. Prajurit kejayaan dapat terus menggali Regal Gold mereka sementara para petani menggali mereka sendiri. Di perbatasan, sekte-sekte yang kuat mendapatkan hasil panen yang bermanfaat karena mereka memiliki kekuatan untuk mencapai skala besar. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak ada harapan bagi para penggarap gelandangan dan sekte-sekte kecil yang pintar berencana menemukan ranjau terbengkalai yang telah melewati tentara kekuasaan atau hanya memungut sampah yang tertinggal. Menyebut hal-hal ini sebagai sampah agak berlebihan. Banyak dari mereka menerima harta karun logam dan melepaskan dewa yang layak. Ini karena tentara kekuasaan hanya mengejar Regal Gold dan tidak mau melirik barang lain lagi. Oleh karena itu, ini merupakan suatu keberuntungan bagi para penggarap yang memungut sampah. Seorang gelandangan kecil memperoleh batu transformasi darah. Di perbatasan, ada berita tentang orang-orang yang mendapatkan harta karun setiap hari. Tidak ada yang merasa aneh ketika sekte yang lebih besar menemukan sesuatu melalui kesukaan. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan ini. Sebaliknya, jauh lebih menarik ketika sekte kecil atau gelandangan menemukan harta karun. Orang ini cukup pintar. Setelah menemukan batu itu, dia segera melarikan diri dari dunia kecil dan dataran tinggi. Seseorang merasa ingin memujinya. Mengambil batu transformasi darah bukanlah apa-apa. Kuil awan putih menemukan berlian pemecah jiwa. Sayangnya, mereka terlalu bodoh dan serakah serta ingin mencari lebih banyak harta karun.
Sebuah kekuatan besar memperhatikan dan segera membunuh murid-murid mereka dan berlian itu berganti pemilik. Orang yang tamak seringkali dihukum karena tidak memilih melarikan diri setelah menemukan harta karun. Mereka seringkali dihancurkan oleh penggarap atau sekte yang lebih kuat. Sementara banyak orang yang ketakutan sedang mencari harta karun, kelompok Li Qiye melanjutkan perjalanan ke utara dan memasuki dunia yang membeku. Salju dan es ada di mana-mana. Kepingan salju melayang turun dari hamparan luas. Bahkan tentara penjajahan pun jarang terlihat di wilayah utara ini. Lokasi ini tidak hanya sangat dingin, tetapi juga dipenuhi pemandangan selama jutaan tahun. Menggali tempat ini untuk mencari harta karun dan regal gold sangatlah sulit. Ada alasan lain mengapa tentara kekuasaan tidak datang ke sini, alasan yang tidak diketahui orang luar. Kemana kita akan pergi sekarang? Chen Baojiao bertanya sepanjang jalan. Kerajaan Kaisar. Li Qiye berjalan di atas salju dan memandangi serpihan salju yang melayang ke bawah sambil tersenyum. Kerajaan Kaisar. Gadis-gadis itu tertarik dengan udul ini. Li Xuangyan merangkum, judul yang sangat mendominasi. Karena itu benar-benar mendominasi. Li Qiye dengan santai menjawab, di perbatasan kekaisaran, ini dapat dianggap sebagai kerajaan nomor 1, tidak ada kerajaan lain yang bisa menandinginya. Nomor 1. Mei Suyao terkejut, saya belum pernah melihat tulisan apapun tentang kerajaan semacam ini di sekte saya. Karena sekolah sungai abadimu tidak mengetahuinya. Li Qiye tersenyum, saat ini, ada 3 kerajaan kuat yang diketahui orang lain, namun masih ada satu kerajaan yang tertidur selama jutaan tahun. Dapat dipahami bahwa tidak ada yang mengetahuinya. Mei Suyao berpikir sejenak sebelum menyatakan, catatan kami menyatakan bahwa begitu sebuah kerajaan mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan memulai jalur ekspedisi. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Li Qiye dengan lembut mengangguk, sekte Anda benar tentang hal ini. Namun, selalu ada yang menjelaskan. Kerajaan Kaisar bukanlah kekuatan satupun sepanjang sejarah perbatasan kekaisaran, tapi jelas merupakan salah satu dari 5 kekuatan teratas. Namun, semua kerajaan yang sangat kuat lainnya telah memulai ekspedisi sementara mereka tetap berada di sini sampai sekarang. Apakah mereka tersegel di dunia beku ini? Bai Jianzhen, yang sangat berhati-hati dengan kata-katanya, masih bertanya-tanya. Li Qiye melirik ke tempat ini dan berkemah, ya, tepat di dunia beku ini. Mereka terus maju dan akhirnya berhenti di depan gunung luas yang tertutup salju. Itu menjulang tinggi ke langit tanpa terlihat titik. Praktisnya menembus cakrawala. Li Qiye berdiri di depan tebing lurus yang tertutup es. Es perlahan mencair dan menampilkan susunan formasi yang tidak dapat dijelaskan di bawah tanah. Berdengung, beberapa hukum universal keluar dari dahi Li Qiye dan mengaktifkan formasinya. Ledakan. Momentum kehancuran melonjak ke langit seperti geyser dengan ganas dan tak ada habisnya. Li Qiye seperti ikan jeda yang sedang minum air. Hanya dalam sepersekian detik, dia langsung menelan seluruh momentum tersebut, sehingga menghasilkan suara senandung. Cahayanya yang menyilaukan terpancar dari belakangnya. Pada detik ini, penampilannya tidak berubah, tapi sesuatu pada auranya pasti berubah. Dia menyerupai Raja Kekaisaran yang duduk di atas 9 lapisan langit. Di belakangnya ada banyak sekali makhluk yang melayang dan bersujud. Di antara mereka terdapat dewa-dewa yang tidak dapat dijangkau, namun terlepas dari prestise mereka sendiri, semuanya bertekuk lutut. Gambaran seperti itu terlalu mengejutkan. Itu bahkan lebih mengharukan daripada aura Heaven Relinquished. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran ketika berdiri di depan Li Qiye yang telah berubah menjadi Raja Kekaisaran. Momentum kekuasaannya yang terlalu kuat menindas dan membuat orang lain terdorong untuk terjatuh. Saat ini, dia mengenakan baju besi kerajaan. Itu adalah yang diberikan kepadanya oleh leluhur sungai abadi, yang sama dengan yang hilang saat itu. Setelah menghiasi pakaian ini, hanya matanya yang terlihat, seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi kekaisaran ini. Tidak hanya auranya yang surgawi dan menindas, orang lain merasa bahwa dia telah menjadi seorang kaisar perang yang telah melakukan ekspedisi ke seluruh dunia. Kaisar perang bertekad melawan banyak sekali dunia, dia sendiri yang tak terpecahkan. Ini adalah perasaan yang dirasakan gadis-gadis itu saat melihatnya saat ini. Sepertinya kamu dirasuki oleh kaisar perang. Chen Baojiao berkomentar.
Saya tidak kerasukan. Li Qiye tersenyum dengan momentum kekalahan yang tak terkalahkan. Saya adalah kaisar perang, penguasa tertinggi kerajaan kaisar. Dengan pernyataan ini, matanya berubah menjadi serius. Seluruh keberadaannya menjadi sangat mendalam. Siapapun akan merinding jika melihat Li Qiye sekarang. Kleng, suara sesuatu yang bergerak terdengar. Ketika Li Qiye membuat mudra dengan tangannya dan mengeluarkan mantra abadi, seluruh gunung yang membeku itu perlahan runtuh. Sebuah gerbang besar muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, gadis-gadis itu mengetahui bahwa gunung besar ini sebenarnya bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah benteng pemerintahan raksasa. Namun, itu tertutup di bawah salju, jadi tidak ada yang bisa melihatnya sepenuhnya. Dia perlahan berjalan ke kota, setiap langkahnya mengandung ritme tertentu. Langkahnya perlahan membangunkan seluruh kota. Gerbang besar itu tertutup di belakang mereka untuk menghalangi semua mata yang mengintip. Setelah memasuki kota, gadis-gadis itu tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Itu sangat besar, mampu menampung jutaan orang, tidak ada paviliun atau rumah di sini, arsitekturnya benar-benar datar. Daripada menyebut kota, lebih tepat menyebut panggung seni bela diri besar-besaran. Panggung bela diri ini menampilkan prajurit kekaisaran yang duduk dalam posisi meditasi dengan mata tertutup. Senjata mereka diletakkan di atas lutut saat mereka tidur. Setiap penayangan memancarkan momentum yang menakutkan seperti naga banjir yang terbang di langit. Pemandangan ini lebih dari sekedar megah dan menakjubkan. Ada ratusan ribu tentara pemerintahan. Semuanya adalah master dengan aura yang kuat. Yang lebih mencengangkan dari para prajurit ini adalah piramida besar di tengah kota. Skalanya luar biasa dan menjulang tinggi seperti gunung. Terlebih lagi, piramida ini dibangun di atas banyak balok regal gold. Masing-masing sebesar batu bata dan telah melalui banyak penyempurnaan, menjadikannya cukup murni. Mereka memancarkan kilau emas yang unik untuk jenis logam ini. Proyek sebesar ini pasti membutuhkan jutaan balok emas. Jumlah ini sungguh mengagetkan dan membuat masyarakat terperanjat. Kilau piramida ini menyelamatkan seluruh kota. Momentum, kekuasaan yang unik dari emas dengan lembut mengalir ke bawah dan memandikan semua prajurit kekuasaan. Rupanya para prajurit yang bermeditasi ini mendapat manfaat besar hanya dengan menghirup atmosfer ini. Saat ini, Li Qiye memberi isyarat agar gadis-gadis itu tidak mengikutinya. Dia berjalan ke piramida sendirian. Saat dia melintasi panggung besar dan melewati para prajurit, mereka tetap tertidur seolah-olah tidak menyadari kedatangannya. Akhirnya, dia naik ke puncak piramida. Pada saat ini, para gadis memperhatikan bahwa ada tahta kerajaan di puncaknya. Di sebelah tahta ada seorang jenderal yang bermeditasi yang tujuannya adalah untuk melindunginya. Di puncak piramida, dia bisa mengamati seluruh kota dengan sekilas. Pasukan besar ini, legiun tak terkalahkan yang berdiri di hadapannya. Dia perlahan duduk di singgasana dengan santai. Momentum penguasaan yang datang dari tubuhnya masih mencekik, tidak peduli seberapa kuatnya. Saat duduk, semua prajurit yang bermeditasi tiba-tiba membuka mata mereka telah terbangun dari tidurnya. Saat ini, gadis-gadis itu menjadi gugup dan sulit bernapas saat mereka gemetar. Saat semua prajurit membuka mata mereka, gadis-gadis itu dengan jelas merasakan sesuatu yang mirip dengan raksasa abadi yang terbangun. Mereka segera memahami bahwa pasukan besar ini memiliki pikiran, detak jantung, dan ritme yang sama. Mereka harus memiliki kesatuan yang tiada taraf. Jenderal yang menjaga tahta berlutut di tanah dan memegang kotak harta karun di depan Li Qiye dengan kedua tangannya. Li Qiye membuka kotak itu dan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah pedang kekuasaan. Memperbaiki, pedang itu meninggalkan sarungnya dan memancarkan cahaya tak terbatas hingga ke langit. Cahaya ini menyelamatkan Li Qiye, menjadikannya menyerupai kaisar dewa tertinggi di antara para dewa. Dentang, cahaya tak terbatas terjalin membentuk segel kerajaan, menghasilkan totem tua dan misterius yang muncul di atas kepala Li Qiye. Pada saat ini, dia adalah kaisar dewa dengan totem tertinggi dari kerajaan para dewa. Dia mampu mengatur langit dengan alam semesta dalam genggamannya. Jenderal yang berlutut itu berteriak dengan penuh hormat, yang mulia abadi dan tak terkalahkan selama ribuan tahun. Ledakan, pasukan besar itu langsung berlutut juga. Gerakan seragam mereka dan bumi berguncang karena gaya tersep. Pasukan ini berseru, yang mulia kekal dan tak terkalahkan selama ribuan tahun.
Nyanyian mereka bagaikan tsunami yang menghancurkan langit dan mengguncang bintang. Bahkan seorang God King pun akan ketakutan jika mereka berdiri di sini. Momentum kekalahan Li Qiye melonjak melalui pasukan besar. Dia angkuh, baik dewa maupun iblis harus tergeletak di hadapannya sekarang. Gadis-gadis itu juga gemetar. Meski jaraknya cukup jauh, mereka masih merasakan keinginan untuk tampil di hadapan auranya yang tak terkalahkan dan mengancam. Li Qiye perlahan berbicara di hadapan tentara, "Bangkitlah, prajuritku. Saat ini, dia adalah kaisar para dewa. Kaisar perang di tahun yang jauh, ini adalah gelar yang menghalangi seluruh perbatasan kekaisaran. Itu bahkan lebih mengancam daripada gelar Heaven Relinquished di dunia iblis." Li Qiye pernah tinggal di dunia yang lebih rendah sendirian di masa lalu. Dia melatih hatinya untuk menjadi seorang prajurit. Pasukannya perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dari perjalanan, dari hanya memiliki beberapa orang hingga membangun sebuah kerajaan besar. Tentara berkekuatan jutaan orang berdiri pada saat yang sama dengan momentum yang megah. Dia berbicara dengan sikap anggun, "Zhan Qi, bagaimana hasil panennya?" "Yang mulia, prajurit kami dan Regal Gold memiliki ritme yang sama." Resonansinya cukup besar. Jenderal Pembela Tahta melaporkan, "Orang-orang kita benar-benar menguasai kerajaan lain dalam sejarah perbatasan kekaisaran. Dengan pesanan Anda, kami dapat mengangkut ke jalur ekspedisi kapan saja." Nama jenderal kerajaan ini adalah Zhan Qi. Dia adalah prajurit pertama yang mengikuti Li Qiye, jadi Li Qiye memberikan nama ini. Li Qiye memelihara pasukan itu dan menyatakan, "Waktu berlalu dengan cepat, puluhan juta tahun telah berlalu hanya dalam satu kali tidur. Inilah saatnya kita memulai ekspedisi. Penantian abadi kita, kesuksesan kita akan bergantung pada ini." Tentara berdiri diam di sana dengan sikap serius sambil mendengarkan Li Qiye. Di luar suara Li Qiye, tidak ada suara lain. Saat dia mendirikan kerajaan kaisar, dia berjanji akan memimpin mereka untuk memulai jalur ekspedisi suatu hari nanti. Namun, jalannya tidak dapat diduga, tidak ada seorang pun yang mengetahui tantangan yang menanti kita di depan, sehingga kita membutuhkan orang-orang pemberani untuk membuka jalan. Li Qiye menyatakan, "Hari ketika saya menemukan barisan depan yang tepat adalah hari di mana kita memulai perjalanan kita." Dia berhenti sejenak untuk mengamati pasukan, "Meskipun kita tidak tahu apa yang menunggu kita, saya percaya bahwa prajurit heroik kita akan membawa panji kemenangan." Prajurit heroik kerajaan kaisar akan mengibarkan panji kemenangan. Tentara berteriak serempak, menyebabkan bumi berguncang ketakutan. Di bawah momentum ini, para master akan merasakan kaki mereka gemetar sementara para kultivator yang lebih lemah akan lumpuh karena ketakutan dan jatuh ke tanah. "Zhan Qi, kirim pesan ke 3 raja kekaisaran. Beritahu mereka bahwa saya ingin berdiskusi." Setelah teriakan tentara, Li Qiye memerintahkan, "Saya akan menemui mereka di kota kaisar." Zhan Qi menyetujui perintah tersebut dan mengirimkan beberapa tentara. Li Qiye tidak tinggal diam di kota. Setelah memberi perintah, dia membawa gadis-gadis itu keluar kota. Chen Baojiao dengan penasaran bertanya, kemana perginya kaisar perang yang sebenarnya? Dia berpikir bahwa Li Qiye melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di dunia iblis dan berpura-pura menjadi kaisar perang. Mereka tidak tahu bahwa Li Qiye adalah orang yang sebenarnya. Li Qiye tidak menjawab dan hanya tersenyum sambil menatap ke kejauhan. Pasukan sebesar itu seharusnya tidak terkalahkan. Jika pasukan heroik ini muncul di 9 dunia, semua garis keturunan akan gemetar. Bahkan pasukan kaisar abadi tidak bisa lebih baik dari ini. Mei Suyao menghela nafas pelan. Itu tidak mungkin. Mereka tidak akan pernah bisa muncul di 9 dunia. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas juga. Jika tentara kekaisaran bisa meninggalkan dunia yang lebih rendah, dia pasti sudah membawa legiun ini ke 9 dunia. Bai Jianzhen bertanya, mungkinkah satu-satunya jalan keluar bagi tentara kekaisaran adalah jalur ekspedisi? Mungkin, mereka juga dapat memilih untuk tetap tinggal. Jalannya penuh ketidakpastian, siapa yang tahu apa yang menanti mereka? Li Qiye berbicara dengan nada emosi. Jika dia bisa terus menunggu, dia tidak akan membiarkan pasukan kerajaan kaisar memasuki jalur ekspedisi. Dia lebih suka mereka terus menunggu seperti sebelumnya. Namun, karena dia mengetahui beberapa rahasia dan dataran tinggi pemakaman Buddha berencana untuk segera mengambil tindakan, bahkan mungkin pada generasi ini, dia harus mengirimkan pasukannya untuk berangkat.
Ada alasan lain untuk ini. Itu karena dia harus berjuang sampai akhir di generasi ini, jadi ini bisa menjadi perpisahan terakhir mereka. Apapun alasannya, pasukannya harus meninggalkan tempat ini. Tinggal di sana hanya akan mengubah mereka menjadi umpan meriam bagi dataran tinggi pemakaman Buddha. Lebih baik mereka mengambil pertaruhan itu dan memasuki jalur ekspedisi. Li Xuangyan bertanya-tanya, dengan lantang, apa yang ada di sini yang menghalangi mereka untuk pergi? Ini adalah pertanyaan yang menghantui banyak pikiran selama jutaan tahun. Itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Misalnya, para biksu suci di Gunung Roh bukannya tidak bisa meninggalkan dataran tinggi pemakaman Buddha. Namun, mereka tidak akan pergi setelah berpindah agama karena kenaikan akan menjadi tujuan baru mereka. Sepanjang sejarah, ada biksu suci yang tak terkalahkan yang meninggalkan dataran tinggi karena suatu alasan atau lainnya, namun cerita selalu berakhir dengan kematian mereka tidak lama setelah meninggalkan dataran tinggi tersebut. Setelah kembali ke Imperial Frontier, Li Qiye mengabaikan kepala duta besar, yang membuat pria itu kecewa. Bagi tugas besar, ini semacam penghinaan. Sekte Soaring Immortal miliknya adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Sekte dengan 2 atau 3 kaisar semuanya harus memberikan wajah pada sekte tersebut dan tidak berani melawan mereka. Sebagai duta besar, bahkan nenek moyang dari keturunan-keturunan ini harus menyambutnya secara pribadi. Tapi sekarang, Li Qiye mengabaikan perintahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Batas waktu 5 hari dengan cepat berlalu. Duta besar segera mengirimkan pesan ke negara-negara besar, dalam 10 hari, Li Qiye harus secara pribadi mengakui dosa-dosanya di hadapan saya. Jika tidak, Cleansing Incense akan menggantikannya. Sejak saat itu, dia tidak akan ada lagi di 9 dunia. Perintah seperti itu mengirimi banyak orang. Ini bukan hanya sebuah manuver untuk menyelesaikan masalah dengan Li Qiye, tapi juga memberikan contoh dengan membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet. Sekte yang melonjak belum turun ke 9 dunia selama beberapa generasi, terutama pada periode ketika Raja Naga Hitam berkuasa. Saat itu, sekte yang melonjak bahkan lebih jauh lagi tanpa ada berita yang keluar. Kedatangan mereka kali ini disambut dengan penghinaan diam-diam dari beberapa garis keturunan-keturunan leluhur lainnya. Jika puncak yang menjulang tinggi itu menghancurkan beberapa garis keturunan, maka mereka sekali lagi akan mampu membangun prestise mereka yang tidak perlu ditanyakan lagi. Ada yang diam-diam senang setelah mendengar perintah ini. Perseteruan mematikan antara Li Qiye dan sekte yang melonjak adalah hal yang baik. Di mata mereka, mereka bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan menonton dari tepi lapangan. Pesan duta besar dengan cepat menyebar dengan bantuan banyak ahli, bahkan sampai ke pelosok perbatasan kekaisaran. Li, segera temui kepala duta besar 9 dunia dan bunuh diri atau dia akan menghancurkan sekte kuno dupa pembersihmu. Di luar banyak ahli yang menyebarkan pesan tersebut, beberapa juga mengucapkan kata-kata arogan. Pesan kasar semacam ini tidak diucapkan tanpa berpikir panjang. Beberapa sengaja melakukannya dengan cara ini karena mereka diam-diam ingin melihat pertarungan paling sengit melawan Soaring Immortal Sect. Jika sekte yang melonjak ini dapat menghancurkan Li Qiye, ini akan menghilangkan rasa takut di benak banyak orang. Dengan kematiannya, jalan untuk menjadi kaisar abadi di masa depan akan lebih datar. Jika Li Qiye bisa membawa sekte yang menjulang tinggi bersamanya, itu akan menjadi lebih menarik. Tentu saja, kemungkinan ini bisa diabaikan. Sepanjang sejarah, banyak garis keturunan pemerintahan telah berubah menjadi abu dan hanya sekte yang menjulang tinggi yang masih berdiri. Li, terimalah kematianmu atau duta besar akan menghancurkan sektemu. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai berteriak melintasi perbatasan kekaisaran. Terlebih lagi, orang-orang yang mengirimkan pesan-pesan keras tersebut berusaha untuk tidak menunjukkan wajah mereka dan hanya mengipasi api. Menghadapi arus bawah yang akan melonjak ini, banyak sekte memilih untuk hanya mengamati dari samping. Mereka tidak mau memprovokasi sekte Verces atau sekte abadi yang melonjak. Hancurkan sekte kuno dupa pembersihanku. Li Qiye yang selama ini mengabaikan tugas besar, akhirnya menunjukkan wajahnya setelah mendengar pesan ini. Dia terbang ke langit dengan para wanita tepat di belakangnya. Jalur kejayaan tertinggi muncul di bawah kakinya dan membentang melintasi langit. Jalur ini memancarkan momentum dominasi yang tiada taranya. Dia masih mengenakan baju besi mengalahkannya dengan aura yang menindas.
Seluruh perbatasan ditekan oleh kekuatan saat dia berjalan maju ke depan, menyebabkan matahari dan bulan berputar dan bintang-bintang terbalik. Dia adalah Raja Kekaisaran yang tak tersentuh saat ini. Fenomena visual yang mengerikan muncul di belakangnya. Dalam gambar-gambar ini ada miliaran makhluk yang memujanya. Dia sendirilah yang berdaulat dan menguasai alam semesta dengan kemampuan mengendalikan yin dan yang atau memutuskan 5 elemen. Semua orang di perbatasan gemetar karena momentum tertinggi ini. Bahkan para ahli di tingkat virtues paragon gemetar. Tak perlu dikatakan lagi tentang mereka yang lebih lemah, mereka merasakan dorongan untuk tunduk pada atmosfer ini. Sekte abadi yang melonjak bukanlah apa-apa. Di duniaku, kamu berani mengatakan tentang menghancurkan sekteku. Ketika Li Qiye berbicara, gambar-gambar ini menunjukkan kekuatan kekuasaan seolah-olah dia memiliki pasukan besar yang menemaninya, seolah-olah dia adalah kaisar perang yang tak diperkuat dalam sebuah ekspedisi. Kata-kata ini sangat berlebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan ini kepada sekte yang melonjak. Yang paling ganas memang yang paling ganas. Sikapnya yang sombong masih bisa dibenarkan. Di 9 dunia, tidak ada yang lebih ganas dari dia. Bahkan orang-orang dari generasi sebelumnya menarik napas dalam-dalam dan berkomentar setelah melihat sikap agung Li Qiye. Kata-kata seperti itu secara langsung mempermalukan sekte yang melonjak itu. Duta besar yang bertindak sebagai perwakilan sekte tentu saja tidak akan meredam kemarahan ini. Junior, jangan terlalu sombong. Saat Li Qiye berjalan di angkasa, duta besar perlahan bangkit dari kota kekuasaan yang ditinggalkan. Pada saat ini, sosoknya sangat besar. Kepalanya menembus langit, dan kakinya menginjak bumi. Lapisan matahari muncul menyusul bersamaan dengan fenomena visual lainnya. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari intinya sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arahnya. Lampu-lampu ini sungguh terlalu menyilaukan. Dia melepaskan seluruh energi darahnya saat ini. Ledakan. Sebuah kekuatan yang tak henti-hentinya muncul seperti arus bawah yang menyerang terumbu karang dalam. Energi ini menghantam cakrawala seolah ingin menjatuhkan bintang-bintang di 9 langit. Ini mendukung kekuatan Dewa Raja dan bertujuan untuk menghentikan momentum kekaisaran Li Qiye. Junior, berlututlah dan terimalah kematianmu, maka aku bisa memaafkan sekte kuno dupa pembersihanmu. Aura Dewa Raja Sang Duta Besar sudah mencapai batasnya dan tampaknya menyebabkan langit retak. Seorang raja sejati tidak hanya sekedar raja yang memproklamirkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, Sang Duta Besar berasal dari garis keturunan dengan 5 kaisar, sehingga ia jauh lebih menakutkan daripada seorang kaisar biasa. Misalnya, Dewa Raja Kalajengking Malam bukanlah tandingannya. Karena kebencian publik terhadap sekte yang melonjak ini, Sang Duta Besar pasti akan menundukkannya. Apakah Li Qiye kuat atau tidak lagi menjadi masalah. Dia harus melenyapkan Li Qiye untuk menunjukkan kepada 9 dunia bahwa prestise sekte yang melonjak ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Satu sisi adalah yang paling ganas sementara sisi lainnya adalah kepala duta besar yang tidak dapat dijangkau, tidak ada pihak yang mau menyerah, menyebabkan para penggarap di perbatasan kekaisaran dan bahkan seluruh dunia yang lebih rendah menahan napas. Semua orang tahu bahwa badai akan segera datang. Hanya Dewa Raja tidak layak disebut. Dengan baju besi kekaisarannya, Li Qiye menjulang di berbagai alam. Ledakan, energi darahnya yang tak terbatas melonjak keluar dan langsung menembus kubah langit. Paragon yang berbudi luhur, seseorang bergumam setelah melihat energinya yang menyerupai naga sejati yang melonjak. Faktanya, dia sebagai seorang virtues paragon tidak akan mengejutkan siapapun. Satu-satunya hal adalah orang-orang ingin tahu di level mana dia berada saat ini. Berdengung, istana nasibnya juga meningkat satu demi satu. 1, 2, 3. Orang-orang mulai menghitung setelah melihat begitu banyak istana. 12. Tidak, 13. Tunggu sebentar, ini belum jam 12. Benar-benar ada 13 istana. Penghitung mengira dia salah. Menghitung sampai 12 saja sudah membuat orang tidak percaya, jadi ketika mereka melihat istana ke-13, mereka berasumsi bahwa mata mereka salah, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak mungkin. Banyak yang berteriak setelah menghitung beberapa kali dan memastikan jumlahnya. Mustahil, mustahil, ini tidak mungkin. Beberapa sangat terkejut hingga langsung jatuh ke tanah. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. 13 istana.
Beberapa pemuda jenius yang memiliki cita-cita untuk bersaing memperebutkan kehendak surga berjongkok di tanah. Pada detik ini, mata mereka kehilangan fokus dan mereka tidak tahu lagi apa yang mereka katakan. 13 istana tidak mungkin nyata. Bahkan ahli tak terkalahkan dari generasi sebelumnya seperti Dewa Tua dari Gunung Mengamuk Surga pun terkejut melihat ini. Dia telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi matanya masih silau saat ini. Legenda menyatakan bahwa Kaisar Abadi Jiao Heng memiliki 12 istana. Ini cukup baginya untuk tetap tak terpecahkan sepanjang hidupnya, tapi sekarang, seseorang dengan 13 istana telah muncul. Gumamnya, nenek moyang dari Heaven Rampaging Mountain adalah pelayan lama Kaisar Abadi Jiao Heng, jadi mereka mengetahui beberapa rahasianya. Untuk semua orang di sekte tersebut, termasuk Dewa Tua, mereka bangga dengan 12 istana Kaisar. Lagi pula, ada banyak kaisar sepanjang sejarah, namun tidak banyak yang memiliki 12 istana. Tapi hari ini, seseorang sebenarnya punya 13. Bagaimana mungkin keberadaan seperti Dewa Tua tidak mengejutkan? Dewa Raja yang bersembunyi di dalam keheranan, 13 istana, ini benar-benar menghancurkan semua kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, sebuah keajaiban unik selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan 13 istana, 3 bakat suci atau apapun semuanya tidak layak untuk disebutkan. Semua orang tahu bahwa 12 istana adalah batas bagi para penggarap. Selama berabad-abad, tidak banyak orang yang mempunyai 12 doa. Mengenai 13, ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun karena itu tidak mungkin. Tapi sekarang, keajaiban ini muncul di hadapan semua orang dan membuat mereka menyerupai. 13 istana adalah yang tertinggi, terutama istana ke-13. Itu lebih tinggi dari 9 langit, lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini dan banyak sekali alam. Hanya dengan memiliki 13 istana seseorang dapat melepaskan diri dari semua pengekangan sebagai puncak keberadaan. Banyak orang merasa putus asa setelah melihatnya. Para tuan muda dan keajaiban memiliki mimpi dan aspirasi. Meskipun mereka tidak sehebat Li Qiye atau bahkan kelompok Jikong Wu di saat ini, mereka berpikir bahwa selama mereka terus berusaha, mereka bahkan akan mampu melampaui Li Qiye suatu hari nanti. Tapi sekarang, istana tertinggi membuat mereka kehilangan harapan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan usaha. Wajah Jikong Wudi berkerut saat melihat ke-13 istana. Kecemburuan yang tak terkatakan benar-benar mengubah hatinya. Selama ini, kesuksesan selalu menjadi miliknya. Dia adalah seorang jenius yang paling perkasa, yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi. Bakat ketiga Seinnya tidak ada bandingannya dan memberikan keuntungan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, Li Qiye telah menghilangkan perhatiannya. Di hadapan 13 istana, semua kelebihan dan bakatnya tidak ada artinya. Giginya gemeretak karena marah saat dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah ada bersama Li Qiye. Pelatihan Kaisar Surgawi Lin dan Zanzi dari jarak jauh juga melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi pucat. Keduanya kehilangan akal. Mereka percaya diri dengan hati Dao yang teguh. Mereka menerima bahwa Li Qiye lebih kuat dari mereka, namun mereka tetap bertekad karena mereka memiliki satu kesempatan untuk melawan Li Qiye. Namun, ketika istana-istana itu muncul, seolah-olah mereka bisa melihat kepercayaan diri mereka runtuh di depan mata mereka. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya tenang dan saling melirik. Mereka merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Perasaan ini membuat mereka sangat kecewa. Betapapun tidak peduli seberapa kuatnya mereka atau pencapaian apa yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah mampu melampaui 13 istana. Bahkan jika mereka menjadi kaisar abadi di masa depan, masih mustahil untuk melampaui mereka. Istana-istana ini selamanya akan menjadi bayangan di hati mereka. Kenapa kita harus lahir di generasi yang sama dengannya? Zanzi berkemah. Meskipun hati Daonya tak tergoyahkan dan nyaris tak tertandingi, dia masih menyamakan nasib buruknya saat ini. Kami masih meremehkan Li Qiye. Lin tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata. Di lokasi berbeda, Bing Yuxia sedang memeluk dua wanita cantik di kedua sisi dan melihat 13 istana. Dia pun menjadi kaget dan melepaskan kedua gadis itu. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk mendapatkan kembali kewarasannya, apakah dia masih manusia? Bahkan para dewa dan iblis pun tidak akan mampu menciptakan keajaiban seperti itu.
Dunia menjadi sunyi di depan istana. Tak satu pun dari para penggarap di dunia bawah berani bernapas karena takut merusak momen tenang ini. Dalam sekejap mata, Li Qiye berdiri di depan kota yang ditinggalkan tempat tinggal duta besar. Saat ini, duta besar sedang duduk di singgasana pemerintahan dengan sikap penuh penghinaan terhadap seluruh dunia. Aura dewa rajanya mengamuk, menyebabkan orang-orang merasa takut. Para murid sekte yang melonjak berdiri di kiri dan curiga dalam barisan. Ada juga yang menguasai kekuatan besar yang ingin menjilat. Duta besar tidak senang melihat hasutan terang-terangan Li Qiye. Ini hanyalah akuisisi di wajah mereka. Matanya menjadi dingin setelah melihat 13 istana Li Qiye. Di matanya, berapapun biayanya, dia harus melenyapkan junior ini. Alasannya bukan hanya karena sikap Li Qiye yang sedikit terhadap sekte tersebut, tapi juga karena dia harus membuka jalan bagi keturunan Soaring Immortal di masa depan. Kalau tidak, jika junior di depan ini menjadi kaisar abadi, itu akan menjadi bencana bagi sekte mereka. Hanya sekte abadi yang melonjak saja yang berani mengambil posisi di hadapanku. Li Qiye melayang di langit dan dengan dingin menatap ke arah duta besar. Saat ini, tidak ada yang mengatakan apapun. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa Li Qiye bermaksud sombong setelah melihat 13 istananya. Kelayakannya untuk bertindak angkuh telah terbukti. Seorang murid dari sekte yang melonjak berteriak, "Junior, hentikan kelancanganmu." Meskipun mereka menyadari betapa menakutkan dan kuatnya Li Qiye, mereka tidak akan membiarkan siapapun menantang sekte mereka. Berlutut, Li Qiye menyorot pria itu. Dalam sekejap mata, momentum meledak dan menekan langit. Li Qiye adalah kaisar para dewa, dia mengendalikan banyak sekali alam dan semua makhluk hidup harus bersujud dan memujanya. Bang! Semua murid Soaring Immortal di sini tergeletak tak terkendali ke tanah. Meskipun mereka berjuang untuk bangkit, hal itu tidak mungkin terjadi di bawah tekanan momentum kekuasaan. Dan bukan hanya murid dari sekte yang melonjak, banyak anggota di sekitar yang ingin mendukung sekte yang melonjak juga jatuh ke tanah. Di antara mereka bahkan ada teladan dari generasi sebelumnya. Hasilnya membuat mereka marah dan malu. Ada beberapa penguasa di kelompok ini, tapi hari ini, mereka tergeletak di hadapan seorang junior. Ini adalah krisis yang sangat mendesak. Tindakan Li Qiye membuat ekspresi sang duta besar berubah menjadi jelek. Itu hanya menghancurkan semua kepura-puraan sambil menghancurkan prestisenya. Karena marah, sang duta besar melangkah ke langit dengan energi darah mengerikan yang dapat mendukung seluruh dunia. "Junior, apakah kamu terlalu sombong?" Dia berbicara, "Pencapaian Anda memang mencengangkan, tetapi sekte Soaring Immortal adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda provokasi. Jalan masa depanmu masih sangat panjang, menghalangi sekteku yang melonjak. Bukankah aku sudah memprovokasinya sekarang?" Li Qiye meliriknya sekilas dengan sikap mendominasi. Momentum penguasaannya terus meningkat saat dia dengan dingin berkata, "Bahkan jika dunia ini lebih besar, tidak ada orang yang tidak mampu saya memprovokasi." Betapa kurang ajarnya. Duta besar tidak tahan lagi. Dia berteriak dan bersiap menyerang. Dalam sekejap, kehendak surga berseru. Untaian Grand Dao tertinggi muncul. Serangan pertama adalah hukum rahasia kehendak surga. Mampu memulai dengan teknik hebat menunjukkan bahwa dia memang seorang raja dari sekte yang melonjak. Kemampuan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan dirinya tetapi juga membuktikan kekuatan menakutkan dari sekte yang melonjak itu. Itu adalah serangan Dewa Raja dengan hukum rahasia. Hanya dengan satu gerakan, Yin dan Yang dikuburkan, segudang dao direbus hingga kering sementara siklus mewujudkan hancur. Bahkan Dewa Raja akan terkejut menghadapi gerakan ini dan tidak akan mampu menghalanginya. Namun, Li Qiye bahkan tidak peduli. Dia dengan lembut mendorong telapak tangan ke depan. Ini adalah telapak tangan penakluk naga. Ledakan. Ia dengan mudah menghentikan serangan rahasia ini. Duta besar terkejut dan tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat. Meskipun junior ini bukan setingkat Dewa Raja, dia bisa menantang salah satunya karena 13 istananya. "Junior, kamu cukup kuat, tapi ada banyak orang yang lebih kuat darimu di dunia ini." Dia dengan dingin mengucapkannya sambil mengeluarkan senjata pemerintahan. Senjata di tangannya menuangkan untaian aura penguasaan. Setiap helainya sama menakjubkannya dengan galaksi dan mampu menghancurkan seluruh dunia. Senjata yang menakutkan di lengannya sepertinya terbangun, menyebabkan orang lain gemetar.
Meskipun itu bukan harta karun sejati, itu tidak akan terjadi jika penggunanya adalah duta besar. Junior, terimalah kematianmu. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia berteriak dan melompat ke langit sebelum melepaskan senjatanya. Ledakan. Kekosongan itu hancur karena kekuatan. Cahaya kejayaan membubung ke 9 lapisan langit dengan hujan meteor. Ini adalah lukisan berhenti. Sebuah lubang hitam besar muncul, menyebabkan dunia menjadi gelap seolah-olah matahari telah ditebang. Hanya dalam sedetik, banyak orang yang ketakutan dan kehabisan akal. Mereka bersujud di tanah karena tekanan yang tak terbendung dan tidak bisa bangun meski mereka menginginkannya. Bang! Gelombang kejut yang kuat menghempaskan semua puing-puing yang terserang. Bahkan lubang hitam pun musnah akibat dampak ini. Langit seakan-akan telah dihantam kembali ke asalnya, sebuah ketiadaan yang luas. Di tengah ruang yang redup ini, semua orang melihat pemandangan yang menakjubkan. Li Qiye benar-benar menggunakan pemukulan untuk menghadapi senjata ayahnya secara langsung. Penonton tidak akan pernah melupakan pemandangan seumur hidup mereka. Dia dengan tangan kosong tanpa harta atau senjata. Tinju segudang dao, tinju berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan senjata kekuasaan pun tidak bisa menghancurkan tinju Li Qiye yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan 13 istana, dia bisa langsung menahan serangan senjata kerajaan. Menghentikan senjata pemukulan dengan tangan kosong, dan serangan dari Dewa Raja pada saat itu. Banyak orang yang terkejut, belum lagi generasi muda, bahkan Dewa Raja pun tidak akan mampu melakukan ini. Ini adalah prestasi ajaib bagi siapapun. Sebelum mempertimbangkan bayangan dalam budidaya, bahkan mereka yang berada pada level yang sama tidak akan berani mengambil senjata kekuasaan secara langsung. Dewa Raja lainnya memperhatikan dari keheningan dan kesunyian secara emosional, segala sesuatu yang mungkin terjadi dengan 13 istana takdir. Enyahlah, mata Li Qiye membuka dan bagian dalam tubuhnya bersinar. Pada saat ini, fisik penghancur langit meletus dengan kekuatan yang cukup untuk mengangkat bumi jika ia memiliki pegangan. Itu adalah fisik dengan kekuatan tak terbatas, mampu menjanjikan bumi dan mengoyak langit. Bang! Bahkan senjata kerajaan tidak dapat menghentikan fisik penghancur langit Li Qiye. Dengan ledakan keras, benda itu hancur berkeping-keping. Utusan itu pun ikut terbang sambil menyemburkan darah dengan gila-gilaan. Pada saat ini, bahkan Dewa Raja pun tidak akan mampu melakukannya. Penonton kehabisan nafas hanya dengan menyaksikan pertempuran ini. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan pembantaian kekaisaran namun kamu masih berani berbicara besar di hadapanku. Li Qiye mengotori dan menginjakkan kakinya ke bawah, menghancurkan banyak sekali dao dan bintang. Fisik penekan neraka keluar dan mengejutkan penonton. Mereka semua melihat para dewa dan iblis berteriak dan bahkan dao surgawi hancur karena besarnya. Fisik abadi yang dikultivasikan oleh Li Qiye benar-benar berbeda dari yang lainnya. Itu adalah kesempurnaan tanpa cacat, tidak ada yang bisa menantang energi abadi di langit. Ini adalah fisik abadi yang sesungguhnya. Ledakan, Skydome itu pecah karena hentakan Li Qiye. Namun, hal itu masih terhenti sebelum tugas besar dihancurkan menjadi bubur. Dalam menghadapi hidup dan mati, duta besar langsung mengeluarkan diagram abadi. Bas, 5 sosok agung keluar dari diagram yang mengarahkan untuk menghentikan hentakan Li Qiye. 5 raksasa pendukung disertai dengan aura kekuasaan yang sangat kuat yang menekan seluruh dunia kecil. Semua makhluk hidup menjadi tidak penting dan remeh, benda langit di atas kehilangan kecemerlangannya. Ini adalah 5 energi pemerintahan. Penampilan mereka membuat semua orang di sini kagum dan takut. Diagram 5 kaisar. Seseorang berteriak setelah mengenali lukisan itu. Diagram ini ditinggalkan oleh para kaisar dari sekte yang melonjak. Dalam legenda, Kaisar Abadi Fei adalah orang pertama yang menggambarnya. Belakangan, 4 generasi kaisar di sekte tersebut juga menggambar mereka. Bayangkan saja, kekuatan satu kaisar saja sudah cukup menakutkan, tapi ada 5 kaisar. Itu di luar pemahaman manusia. Bahkan para dewa dan iblis pun akan bersujud di hadapan sosok mereka. Duta besar menghela nafas lega setelah melihat diagram 5 kaisar menghentikan Li Qiye. Ini adalah langkah terakhirnya. Meskipun energi pemerintahan di dalamnya belum tentu lebih kuat daripada senjata pemerintahan, sebenarnya justru sebaliknya dengan selisih yang besar, intinya adalah dia tidak bisa melancarkan pembantaian kekaisaran. Itu hanya kekuatan sektemu. Li Qiye membuka dahinya.
Bas, sebuah tangan besar muncul dari lautan ingatannya. Jangkauannya menghancurkan seluruh dunia dengan cara yang kejam. Bahkan para dewa pun akan terhalang sebelum padam. Kehadiran tangan penghancur dunia menyebabkan 5 tokoh tertinggi tiba-tiba muncul dalam kecerahan. Setelah suara mendesing, tangan ini dengan mudah mengambil diagram 5 kaisar. Tidak mungkin, teriak penonton setelah melihat pemandangan mengerikan ini. Bahkan duta besar yang pucat pun berteriak dengan ekspresi sedih. Itu sungguh mustahil. Bagaimana mungkin orang luar bisa mengambil diagram 5 kaisar dari sekte mereka yang menjulang tinggi? Siapa yang sebenarnya bisa menekan energi pemerintahan ini? Namun hal mustahil telah terjadi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa meskipun energi ini menakutkan, ingatan Li Qiye yang telah dipicu oleh banyak kaisar bahkan lebih mengerikan lagi. Ingatlah bahwa bahkan kaisar dari sekte yang menjulang tinggi, seperti Kaisar Abadi Tunri dan Kaisar Abadi Bami, telah membawa lautan kenangan Li Qiye sebelumnya. Tangan penghancur dunia yang terulur sebelumnya adalah berkah dari Kaisar Abadi Bami. Coba pikirkan, Kaisar Abadi Bami sendiri yang mengambil tindakan, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengambil diagram itu dari sekte yang melonjak? Pergi. Dalam sepersekian detik saat Li Qiye mengingat diagram 5 kaisar, sebuah portal spasial tiba-tiba dibuka oleh seseorang di sebelah duta besar dan sebuah teriakan terdengar. Duta besar tidak perlu berpikir panjang, dia segera masuk ke portal untuk melarikan diri. Pada titik ini, dia bahkan tidak peduli dengan murid lainnya. Diagram 5 kaisar telah jatuh ke tangan musuh ini benar-benar bencana besar, jadi dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Li Qiye bersinar setelah melihat duta besar melarikan diri dan dengan santai menyerahkan diagram 5 kaisar kepada Chen Baojiao yang berdiri di sekitarnya. Pada saat ini di kota yang ditinggalkan, para murid sekte yang melonjak semuanya berlutut bersama dengan para ahli dari kekuatan besar lainnya. Meskipun mereka tidak mau bersujud, momentum Li Qiye yang tak stabil membuat mereka tidak mampu berdiri. Para murid sekte yang melonjak itu putus asa setelah melihat duta besar melarikan diri. Sekte mereka selalu berjalan lancar tidak peduli bisnis apa yang mereka jalani, tetapi sekarang, bahkan duta besar mereka harus lari untuk tetap hidup. Hal ini benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan, tidak peduli apakah jagoan mereka besar atau benar-benar kuat, pada saat ini, mereka semua dengan patuh menutup mulut. Li Qiye menatap murid-murid yang berlutut dan tersenyum, saya tidak akan membunuh kalian semua hari ini. Ini bukan karena aku berbelas kasih, ini agar kamu bisa kembali dan memberi tahu kakek tua dari sekte Soaring Immortal satu hal. Saat aku, Li Qiye, berada di dunia ini, menjauhlah dariku. Jika mereka berani menghalangiku, aku secara pribadi akan menghancurkan sekte abadimu yang melonjak. Terlebih lagi, bagi siapapun yang berani menyentuh sekte kuno dupa pembersihan, saya akan membuat mereka menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kata-kata yang mendominasi ini terlalu berlebihan untuk diterima. Selama jutaan tahun, sekarang, siapa yang berani mengancam untuk menghancurkan sekte Soaring Immortal? Tapi hari ini, Li Qiye tampil dengan sombong dan melakukannya di hadapan semua orang. Sikap tirani ini ditanggapi dengan diam, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Pada saat ini, beberapa murid Soaring Immortal ingin berteriak untuk memenangkan kembali sedikit martabat sekte mereka, mereka bahkan tidak dapat berdiri karena tekanan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berlutut dengan patuh. Semuanya menjadi cukup patuh. Enyahlah. Li Qiye merengut dan mengingat kembali momentum kekuasaannya. Para murid yang tergeletak tampak seperti baru saja diampuni dan segera pergi. Mereka tidak mau berlama-lama karena hanya akan menambah aib. Sedangkan para ahli dari kekuatan besar, mereka tidak berani kentut saat ini. Mereka dengan cepat menuai dan menguraikan. Mereka ingin lari sejauh mungkin agar tidak melihat Verces lagi. Li Qiye dengan dingin elirik ke arah kerumunan, tatapannya yang tajam membuat banyak orang bertanya-tanya. Mulai hari ini, bahkan Dewa Raja pun akan takut pada Li Qiye dan tidak ingin lagi melawannya. Dia benar-benar terlalu menakutkan. Dia berbalik dan pergi bersama gadis-gadis itu. Seorang penerus cantik dari sebuah kekuatan besar menyaksikan kelompok Li Qiye pergi dan bertanya, tidak heran mengapa Mei Suyao pun ingin pergi bersamanya. Jika saya bisa bertemu dengan guru seperti itu, saya akan bersedia mengikutinya juga.
Kerumunan akhirnya bisa bernapas lega sekarang setelah Li Qiye pergi. Mulai sekarang, dimanapun Li Qiye muncul, hal itu akan menimbulkan banyak tekanan bagi semua orang. Dia seperti seorang Gatvian yang muncul di benak mereka. Beberapa orang jenius menjadi tenang dan perlahan bangkit. Ayo kembali, kita semua harus kembali saja. Para jenius ini menjadi putus asa. Seseorang di sekitarnya harus bertanya, bangsawan muda, apakah kita benar-benar akan pergi begitu saja? Tidak perlu lagi menggali harta karun. Keturunan ini tersenyum pahit dan menatap ke kejauhan dan berbicara dengan sedih, harta. Untuk apa? Tidak ada yang bisa dihentikan. Itu benar-benar tidak terpecahkan, sebaiknya aku pergi merumput di gunung selatan. Pencapaian Li Qiye merupakan sebuah pukulan telak bagi orang-orang ini, khususnya para jenius yang dulunya ambisius. Mereka berada pada titik tenggelam dalam keputusasaan. Belakangan, rumor tentang Li Qiye mulai menyebar. Banyak pemuda memutuskan untuk kembali ke sekte mereka dan tidak pernah keluar lagi. Mereka tidak ingin membicarakan tentang persaingan demi kehendak surga lebih lama lagi karena mereka tahu bahwa hal itu sama sekali tidak ada harapannya pada generasi ini. Bahkan Jikong Wudi pun pucat. Dia menaruh gigi dan pergi tanpa berkata apa-apa. 13 istana. Lin juga merasa tidak enak kali ini. Ini tidak ada harapan, kita pasti tidak bisa melawan Li Qiye. Dia terlalu kuat. Zanzi yang gigih juga berbicara dengan lemah. Lin akhirnya sadar kembali. Dia melihat ke langit dan dengan lembut menenangkan kepalanya, sepertinya kakak laki-lakiku sedang dalam masalah. Dia mungkin juga tidak bisa bersaing dengan Li Qiye. Lupakan saja, meski kekalahan sudah dekat, kita masih harus melawan Li Qiye lagi. Zanzi menghela nafas dan berkata, kita harus kalah secara heroik tanpa ada keraguan. Kita tidak bisa menjadi yang lari dari pertempuran. Bahkan jika kita kalah, kita masih harus bertarung. Lin setuju dengan sentimen ini dan dengan tegas mengatakan, kami akan bertarung dengan hormat. Bahkan jika kita kalah, itu tidak akan sama sekali. Zanzi tersenyum pahit dan berkomentar dengan nada mencela diri sendiri, memalukan. Mampu melawan 13 istana bisa dianggap sebagai jenis kemuliaan, kehidupan yang berharga. Bukan karena kami lemah, tapi karena musuh kami terlalu kuat. Mereka merasa agak putus asa saat ini. Pencapaian Li Qiye terlalu berat bagi mereka, tapi apapun yang terjadi, mereka harus tetap kuat, tidak seperti orang lain yang langsung berkecil hati. 13 istana Li Qiye membuat banyak orang menjadi lemah dan putus asa. 13 istana. Begitu banyak orang kehilangan akal ketika mereka bertanya, mengapa saya dilahirkan di generasi ini? Apakah surga begitu ingin menindasku? Li Qiye pasti akan menjadi kaisar abadi di era ini. Bahkan generasi sebelumnya yang menganggap Li Qiye sebagai musuh harus mengakui hal yang sama. Li Qiye mengabaikan itu dan membawa gadis-gadis itu ke kota kaisar. Kota kaisar sangat besar. Di perbatasan kekaisaran, tidak ada kota lain dengan ukuran yang sama. Di masa lalu, kota ini milik raja kekaisaran. Dia dulu menguasai perbatasan dari lokasi ini. Setelah bertahun-tahun, kota ini kehilangan harapannya, sehingga penampilannya menjadi sedikit suram. Momentum kekuasaannya tidak lagi melonjak ke langit. Sebuah lonceng besar tergantung di atas kota. Itu belum dibunyikan entah sudah berapa tahun dan memiliki warna perunggu kehijauan. Menurut legenda, hanya raja kerajaan yang dapat membunyikan bel ini. Orang lain, betapapun kuatnya mereka, tidak akan mampu melakukannya. Li Qiye melirik bel yang tergantung tinggi di langit dan dengan lembut mengetuknya. Dentang, 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 lonceng bergema di seluruh perbatasan. Setiap prajurit mendengar suara itu. Faktanya, bukan hanya raja kekaisaran yang bisa membunyikan bel, hanya mereka yang memiliki pedang kejayaan. Li Qiye bermaksud memanggil 3 raja lainnya yang memegang pedang khusus dengan membunyikan bel ini. Krik, gerbang kota yang tertutup perlahan terbuka setelah bel berbunyi. Sudah lama ditutup sehingga ketika dibuka, hembusan udara kuno segera keluar. Kalian tetap di luar. Li Qiye memberi tahu gadis-gadis itu sebelum masuk sendiri. Gadis-gadis itu tidak menyadarinya dan menunggu di luar. Banyak orang yang melihat pemandangan ini dan cukup mengejutkan. Selama ini, orang luar tidak bisa membuka gerbang ke kota ini, bahkan para God King sekalipun. Namun hari ini, Li Qiye berhasil melakukannya dengan mudah. Seorang yang melibatkan biasa bersulang, pertama adalah Istana Dark Maxim, sekarang menjadi kota kaisar.
Yang paling ganas benar-benar terlalu jahat, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggunya. Apa yang lebih jahat di dunia ini daripada memiliki 13 istana? Seseorang di sebelahnya menjawab, jika dia memiliki 13 istana, tidak ada hal lain yang penting. Pembicara pertama tidak bisa menahan senyum kecut setelah mendengar ini. Itu memang benar, tidak ada di dunia ini yang lebih mencengangkan daripada memiliki istana sebesar itu. Buddha jahat, Raja Iblis, Raja Kekaisaran, dia bisa bertransformasi dengan begitu bebas. Apa hati daunnya? Seorang ahli yang berpengetahuan menjadi sangat penasaran. Bahkan jika dia bisa menyamar, energi jahat dan momentum kehancuran bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Itu benar-benar mengharuskan orang tersebut memiliki hati iblis atau pemerintahan. Boom, boom, boom. Saat banyak orang penasaran, langit tiba-tiba bergetar. Sebuah mendekat dari langit. Itu adalah kekuatan kekuasaan yang sangat besar. Yang memimpin pasukan ini adalah Raja Kekaisaran dengan momentum kekuasaan yang melanda. Dia buta di satu matanya sementara yang lain memiliki perasaan setan. Ini adalah salah satu dari 3 Raja Agung di perbatasan Kaisar bermata jahat. Meskipun perbatasan mempunyai banyak kerajaan, hanya raja dari 3 kerajaan besar yang berhak untuk muncul. Kavaleri ini dengan cepat mencapai kota Kaisar. Kaisar bermata jahat melompat turun dari keretanya dan memerintahkan para prajurit tetap di luar. Dengan itu, dia memasuki kota. Tepat setelahnya, ledakan lain terjadi. Kavaleri lain mendekat. Raja Kekaisaran yang memimpin pasukan ini terlihat cukup terpelajar. Dia diberi gelar Kaisar Erudite. Dia juga meninggalkan pasukannya di luar kota dan masuk sendirian. Tidak lama kemudian, Kaisar terakhir datang Kaisar Kemenangan. Dia melakukan hal yang sama seperti 2 orang sebelumnya dan masuk sendiri. Di dalam kota Kaisar, Li Qiye, dengan baju besi kerajaannya, duduk dengan angkuh di atas dan melirik ketiga pendatang baru. Erudite perlahan berbicara, perang, kamu akhirnya kembali. Li Qiye hanya tersenyum. Momentum kekuasaannya bahkan lebih kuat dari 3 lainnya. Hah, Kaisar bermata jahat mencibir, perang, musuh pantas bagi orang luar sepertimu untuk duduk di sini dan memberi perintah. Li Qiye hanya melirik dan menjawab, bermata jahat, jangan mencoba nada sarkastik di depanku. Apakah penting apakah saya orang luar atau bukan? Yang penting adalah aku memiliki hati kekalahan, yang lebih kuat dari hatimu. Matanya menjadi dingin saat dia melanjutkan, jika kamu tidak yakin, kamu bisa menantangku. Saya akan menyedot momentum Anda sehingga Anda dapat mulai menjadi prajurit lagi. Saya percaya bahwa ada banyak raja melintasi perbatasan saat ini yang akan sangat senang memiliki pedang Anda. Mata jahat hanya merengut dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dia hanyalah seorang junior sebelum Kaisar perang. Terlebih lagi, Li Qiye benar. Identitas seseorang tidak penting di sini, hanya hati Dao yang penting. Kaisar perang telah menerima pedang kekaisaran, ini berarti perbatasan mengenalinya. Faktanya, dia adalah satu-satunya orang luar selama jutaan tahun yang diterima di tempat ini. Tidak mudah bagi kita semua untuk berkumpul, mari kita bicara dengan baik. Kaisar yang menang menjadi penengah. Saya orang yang mudah diajak bicara. Li Qiye dengan malas duduk di sana sambil tetap memiliki temperamen yang tidak dapat dijangkau, namun, jika seseorang ingin menantang otoritas saya, itu tidak akan menjadi pembicaraan yang bagus lagi. Mata jahat itu diterima sebagai jawaban. Meskipun dia memiliki pandangan yang tidak baik terhadap Kaisar perang, dia tidak mau melepaskan semua kepura-puraan yang ramah padanya. Bagaimanapun, perbatasan tahu betapa kuatnya Kaisar kerajaan. Apa rencanamu untuk kembali kali ini? Kaisar Erudite dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kerajaan Kaisar telah lama menyegel gunung es keluar tanpa. Ini adalah masalah besar bagi perbatasan dan khususnya bagi 3 kerajaan besar. Kaisar yang menang juga bertanya, apakah Anda ingin memasuki jalur ekspedisi? Sudah lama sekali sejak sebuah kerajaan memulai perjalanannya. Li Qiye melirik ke arah Kaisar dan dengan datar bertanya, kalian bertiga tidak mau melakukannya. Kaisar Erudite ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas pelan. Kaisar yang menang malah berbicara dengan sedikit ragu, ya, tapi dibandingkan dengan kerajaan yang pernah melakukannya di masa lalu, kerajaanku masih belum cukup mampu, jadi aku ingin menunggu beberapa generasi lagi sebelum pergi.
Bagi tentara kekalahan dan semua orang di perbatasan, waktu bukanlah masalah. Biasanya, jika mereka tidak berkelahi atau menambang, mereka akan tertidur. Menurutmu itu mungkin? Li Qiye dengan lembut menenangkan, menunggu beberapa generasi. Apa maksudmu? Kaisar bermata jahat mengangkat kening ke arah Li Qiye dan langsung bertanya. Bagi kami, waktu bukanlah masalah, hal terakhir yang kami perlukan adalah waktu. Namun, itu semua hanyalah masa lalu. Saat ini, waktu sangat berharga bagi seluruh perbatasan. Li Qiye menjelaskan. Dua kaisar lainnya terkejut. Triumpan mencoba mendapatkan klarifikasi segera, Kaisar. Perang, apa maksudmu? Buddha dataran tinggi pemakaman tidak akan memberi Anda waktu. Li Qiye menjelaskan, menurut perkiraan cepat, dataran tinggi mungkin akan mengambil tindakan pada generasi ini. Ini hanya spekulasimu. Mata jahat itu merengut karena tidak percaya. Li Qiye dengan dingin menatapnya, bermata jahat, apakah ekosistem aku perlu ditipumu? Jika aku ingin merampas segalanya darimu, haruskah aku melakukan pengkhianatan? Dengan hati menguasaiku, aku bisa mengendalikan semua momentum di perbatasan. Dengan itu, saya bisa meningkatkan momentum Anda. Itu diajukan. Ekspresi mata jahat itu tenggelam. Meskipun dia tidak senang dengan hal itu, dia harus mengakui bahwa ini benar. Dia akan kehilangan segalanya dan harus memulai dari awal lagi sebagai prajurit baru. Jangan lupa, aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau. Li Qiye perlahan berkata, saya lebih memahami dataran tinggi dan para biksu tua itu daripada kalian bertiga. Saya telah melihat statusnya saat ini dan dia siap bertarung kapan saja. Para kaisar saling melirik sebentar. Jika dataran tinggi benar-benar siap untuk berperang, maka waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Apa yang sebelumnya berlimpah menjadi sangat langka, sehingga menimbulkan situasi yang mendesak. Kaisar erudite bertanya, apakah kamu punya saran? Li Qiye menatap ketiganya dan menjawab, saya datang kali ini untuk membicarakan masalah ini dengan kalian bertiga. Kerajaan kaisarku dan ketiga kerajaanmu dapat bekerja sama untuk memasuki jalur ekspedisi. Bekerja sama, kaisar menjadi sangat tersentuh setelah mendengar ini. Mereka tahu betapa kuatnya kerajaan kaisar. Ditambah lagi, ia memiliki jumlah regal gold yang menakutkan. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Li Qiye perlahan menambahkan, kerajaan kami mengizinkanmu mengikuti jalur tersebut, tapi aku punya syaratnya. Kondisi seperti apa? Mata jahat itu dengan hati-hati menatap Li Qiye. Li Qiye segera menjawab, sederhana sekali, saya ingin ketiga kerajaan Anda menjadi garda depan. Jadi intinya kamu menginginkan kami sebagai umpan meriam. Bermata jahat, jika kami bertindak sebagai garda depanmu, hanya kerajaanmu yang akan mendapat manfaat. Kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah seperti ini. Li Qiye hanya menatap dengan dingin dan berbicara, bermata jahat, sudah berapa tahun kamu hidup? Penglihatanmu masih sangat pendek. Sepertinya kamu telah menyia-nyiakan hidupmu selama bertahun-tahun. Anda, mata jahat langsung menjadi marah. Dia berdiri dan menatap Li Qiye. Tuan-tuan, keharmonisan harus dihargai, keharmonisan harus dihargai. Kaisar erudite dengan cepat menyela, mendapatkan kita duduk dan berdiskusi dengan baik daripada berdiskusi setelah 2 atau 3 kalimat. Ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk bisa bersama. Mata jahatnya merengut dan tetap duduk meski merasa tidak puas. Li Qiye menatap ke arah kaisar dan melanjutkan, setelah memasuki jalan setapak, semua kerajaan kita akan berada di perahu yang sama. Semua orang akan bekerja sama, jadi tidak ada yang namanya umpan meriam. Memiliki kerajaan kaisar saya di belakang hanya akan membuat kerajaan Anda lebih aman. Dalam perjalanan ini, inilah satu-satunya cara agar Anda semua bebas dari rasa khawatir. Bukannya saya meremehkan Anda semua, tapi menurut Anda apa peluang ketiga kerajaan Anda berhasil mencapai seberang? Ditambah lagi, apakah kamu punya cukup regal gold? Bukannya kita tidak bisa bekerja sama. Kami tahu betul kekuatan kerajaanmu, tapi jika kamu tidak bisa memberi kami jaminan, bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kaisar yang menang menambahkan. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, berjaya, kalian bertiga masih berpikiran sempit. Dibandingkan dengan Kaisar Agung sebelum Anda, masih ada kelingking yang besar. Bukan karena Anda tidak cukup kuat, itu karena wawasan dan pengetahuan Anda yang kurang. Namun, ini bukan salahmu.
Bagaimanapun, semua kaisar sebelumnya berada di bawah penguasa kekaisaran. Mereka tahu dan memahami lebih banyak daripada kalian bertiga. Dia menatap mereka dan melanjutkan, matamu terletak di wilayah. Hal yang ingin Anda lakukan adalah melindungi takhta Anda dan mempertahankan kerajaan Anda. Anda merasa kerajaan kaisar saya mungkin akan bermanuver dan merebut sumber daya Anda. Li Qiye terkekeh, tetapi jika saya benar-benar ingin melakukannya, mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Ketika kerajaan kaisar saya berada pada level yang sama dengan kaisar dari generasi sebelumnya, Anda semua hanya memimpin negara-negara yang lebih kecil. Pada generasi itu, tidak sulit bagi saya untuk menyatukan perbatasan kekaisaran. Tapi kenapa aku masih belum melakukannya? Sejujurnya, ini karena tanah saja tidak cukup bagi saya, dan saya tidak tertarik dengan otoritas kecil ini. Jika aku benar-benar menginginkan kekuatan seperti itu, apakah kerajaanmu yang ketiga akan bangkit? Li Qiye dengan dingin melanjutkan sambil menatap ketiganya, di mataku, otoritas kecilmu tidak layak untuk disebutkan. Kata-kata seperti itu cukup arogan, tetapi Kaisar Mata Jahat pun tidak membalas kali ini. Kerajaan Kaisar bekerja sama dengan tiga kerajaan Anda adalah karena harapan saya bahwa setiap orang dapat melintasi jalur ekspedisi. Sesederhana itu, Li Qiye dengan dingin berkata, tidak perlu ada rencana apapun jika saya menginginkan kerajaan Anda. Kerajaanku bisa memobilisasi pasukan kita dan tidak lama lagi, janjiku yang tak ada habisnya akan mampu mewujudkan segalanya. Dalam sekejap, Kaisar ketiga menjawab. Meskipun mereka enggan, mereka harus mengakui bahwa kerajaan Li Qiye memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah keheningan yang lama, yang pertama berbicara adalah Kaisar Erudite, kerajaanku siap memulai jalur ekspedisi bersama kerajaan Kaisar. Jika waktu tidak menunggu, tujuan kita adalah jalur ekspedisi. Kerajaan saya juga bersedia untuk bersatu. Kaisar yang menang menambahkan, kalau Beju tambahkan kerajaanku juga. Mata Jahat menyelesaikannya. Baiklah, ini adalah keputusan yang bijaksana. Li Qiye mengangguk, mudah-mudah, semua orang bisa mengatasi kesulitan apapun. Terlepas dari apa yang menunggu kita di sisi lain, setidaknya kita akan melangkah maju dengan berani. Kedua pihak sepakat dan membuat kesepakatan bagi keempat kerajaan untuk memasuki jalur ekspedisi bersama-sama. Saya juga punya permintaan kecil lainnya. Setelah perjanjian dibuat, Li Qiye memandang ke arah Kaisar dan berkata, saya ingin meminjam pedang kejayaan Anda sebentar untuk membuka gua kekuasaan. Para kaisar saling melirik sebentar. Kaisar Erudite menganggukkan kepalanya, saya tidak keberatan. Saat kita mulai berperang, pedang ini akan berganti tuan, jadi mengapa tidak membiarkan Kaisar Perang meminjamnya? Triumpan merenung sejenak sebelum menyetujuinya juga, jika Kaisar Perang mengancam, maka Anda tidak dapat menerimanya. Kaisar Perang, ingat kamu mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mata Jahat kurang lebih memiliki dendam terhadap Li Qiye, jadi dia berbicara dengan sedikit jengkel. Li Qiye tersenyum dan berkata, ya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, tapi itu tergantung pihak-pihaknya. Saya meminta Anda untuk meminjamkan pedang untuk menunjukkan rasa hormat saya. Jika saya tidak menghormati Anda, apakah menurut Anda perlu bertanya? Mata Jahatnya merengut dan tidak ingin berbicara lebih jauh. Dia melemparkan pedangnya ke arah Li Qiye dan dengan dingin berkata, ambillah, tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih kalau begitu. Li Qiye dengan santai tersenyum setelah menangkap ikan. Mata Jahat itu bersinar. Dia sangat kesal, tetapi tidak ada gunanya berbicara karena dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Perang. Kaisar Perang, maukah kamu ikut bersama kami di jalur ekspedisi? Keingintahuan terpelajar. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan memasuki jalan itu. Pada saat itu, saya akan mewariskan portal dan momentum kekaisaran saya kepada Zhan Qi. Dia akan menjadi penguasa baru kerajaan Kaisar. Saya masih memiliki banyak urusan yang belum selesai di dunia duniawi yang luas ini. Li Qiye perlahan berkata, disinilah aku iri pada kalian bertiga. Benar-benar tanpa beban, tanpa emosi dan pengekangan, Anda dapat pergi kapan saja. Para kaisar tidak berkomentar mengenai Li Qiye yang tidak akan hadir karena dia akan mewariskan momentum kekaisarannya kepada jenderalnya, Zhan Qi. Dengan warisan ini, Zhan Qi akan sekuat Kaisar Perang, jadi pada dasarnya sama.
Setelah beberapa saat, Triumpan berbicara, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya atau tidak. Siapa yang tahu kalau kita akan bertemu lagi? Jadi tidak perlu dipesan. Li Qiye mengangguk. Triumpan merenungkan kata-katanya sebelum berbicara, di perbatasan kekaisaran, ada rumor. Dinyatakan bahwa saat itu, Anda, Kaisar Perang, berjalan sendiri melalui jalur ekspedisi. Apakah ini benar? Oh, tentang itu. Li Qiye tersenyum, tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan anak-anak kerajaan Kaisar binasa sia-sia. Lagi pula, mereka telah mengikutiku dari satu generasi ke generasi berikutnya. Li Qiye menatap ke arah Kaisar untuk menekankan maksudnya, namun, ini tidak berarti bahwa jalannya akan datar. Siapa yang tahu apa hasil ekspedisinya? Dengan kata lain, setiap orang mungkin melihat sesuatu yang berbeda, mungkin berbeda-beda tergantung generasinya juga. Seseorang harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sebelum berangkat. Dia berkata, apakah itu takdir atau perkembangan alami? Singkatnya, semua orang harus mempertaruhkan semuanya. Hanya dengan berjalan maju tanpa rasa takut Anda akan dapat mencapai pantai seberang. Pantai seberang. Erudite tiba-tiba merasakan kesedihan yang aneh, siapa yang tahu apa yang menunggu kita di seberang sana? Akan seperti apa dunia ini? Tuan Kekaisaran pergi bersama semua kaisar agung lainnya, dan sekarang giliran kita. Selama jutaan tahun, sejak penguasa kekaisaran memasuki jalur ekspedisi, semua jenderalnya yang kuat mengikuti setelahnya. Sepanjang sungai waktu, satu kerajaan memulai perjalanan ini demi satu. Saat ini, kaisar seperti Triumpan, Erudite, dan Evil Eye hanyalah karakter kecil di era penguasa kekaisaran. Di antara mereka, yang satu pernah menjadi prajurit sementara yang lain adalah kapten, dan sekarang, mereka akhirnya menjadi raja kekaisaran. Meski demikian, mereka masih harus menghadapi pilihan yang sama seperti pendahulunya memulai jalur ekspedisi. Li Qiye berkata, tidak peduli apa yang menunggu kita di sisi lain, itu akan menjadi penutupan tirai, sebuah akhir. Jika ada pilihan lain, dia tidak akan membiarkan kerajaan kaisar memasuki jalurnya. Terlalu banyak ketidakpastian dalam keputusan ini. Namun, tidak ada jalan lain. Jika dia bisa membawa pasukan kekaisaran keluar dari dunia iblis kekaisaran kecil, dia pasti sudah melakukannya sejak lama untuk jutaan pasukannya. Daripada menunggu untuk menjadi umpan meriam di dataran tinggi, dia lebih memilih membiarkan mereka bertaruh dan memasuki jalurnya. Mungkin masih ada harapan. Di sisi lain, terikat pada kereta perang di dataran tinggi pemakaman Buddha memiliki akhir yang mudah diprediksi. Terlepas dari hasil akhirnya, umpan meriam tidak akan memiliki hasil akhir yang baik. Oke, lagi pula tidak ada yang perlu diingat di sini, ayo kita lakukan. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Mata Jahat pun mengatakan ini. Pada akhirnya, negosiasi berhasil. 3 raja besar meninggalkan kota Kaisar dan membawa pasukan mereka kembali ke kerajaan mereka. Mereka juga harus mempersiapkan ekspedisi. Li Qiye membawa 4 pedang kehancuran keluar dan berkata pada gadis-gadis itu, ayo pergi. Banyak orang yang mengawasi dari pinggiran kota. Mereka melihat Kaisar ketiga datang, sehingga mereka dapat menebak bahwa Kaisar ada di sini untuk menemui Li Qiye. Pada saat ini, mereka menyaksikan pemandangan dengan banyak spekulasi tentang apa yang diperoleh Li Qiye dari kota yang terlintas dalam pikiran mereka. Harta karun apa yang dia dapatkan di sana? Seseorang diam-diam bertanya-tanya. Seorang tokoh besar dari generasi sebelumnya menggelengkan kepalanya, bagi Li Qiye, harta hanyalah barang pendukung, mungkin tidak penting sama sekali baginya. Saya pikir panggilan ini mungkin untuk membahas sesuatu yang penting. Li Qiye ini keterlaluan. Dia benar-benar menjadi raja kekaisaran dan berhasil memanggil 3 raja kekaisaran lainnya dari perbatasan benar-benar tidak terbayangkan. Saya belum pernah mendengar orang luar bisa menjadi prajurit kekaisaran, apalagi raja. Terlepas dari seberapa luas pengetahuan seseorang, mereka tetap menganggap hal ini sulit dipercaya. Ada rumor bahwa ketika raja cukup kuat, mereka bisa memanggil raja lainnya. Tapi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Seorang teladan dari generasi sebelumnya berkomentar. Li Qiye dan para gadis meninggalkan kota Kaisar dan pergi ke selatan melintasi perbatasan. Akhirnya, mereka sampai di ujung paling selatan kawasan itu dan melihat pemandangan yang indah.
Mereka tiba di sebuah lembah dengan cahaya kehancuran yang gemerlap. Masing-masing sinarnya menyerupai pedang dewa, tidak ada yang bisa memasuki lembah ini. Dikatakan bahwa beberapa ahli telah mencoba memaksa masuk, tetapi mereka semua berubah menjadi kabut berdarah karena cahaya yang menakutkan ini. Dewa Raja juga telah mencobanya, tapi dia tidak berhasil masuk jauh sebelum kehilangan lengannya. Dia sangat ketakutan dan langsung melarikan diri, tidak berani mendekat lagi. Kalian tunggu di sini, Li Qiye memerintahkan sambil berdiri di pintu masuk. Dia melihat ke lembah sebentar sebelum masuk sendiri. Saat dia menginjakkan kakinya ke dalam, terdengar suara dentingan. Cahaya yang jumlahnya tidak terlalu menyatu langsung menjadi pedang lautan, ingin memotongnya menjadi hujan berdarah. Zhang, di tengah aksinya, keempat pedang lehernya meninggalkan sarungnya dan melayang di belakang punggung. Mereka menciptakan penghalang besar untuk memblokir lautan pedang yang mendekat. Namun, setelah penghalang ini terbentuk, muncullah pedang lautan yang sengaja memberikan izin masuk. Perlahan-lahan menghilang dan membiarkannya lewat. Setelah melihat pemandangan ini, gadis-gadis itu menjadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam lembah tersebut. Setelah melangkah ke lembah, Li Qiye menemukan gemericik aliran sungai yang mengalir kemana-mana. Ada tumbuh-tumbuhan yang subur di sini dengan suasana yang menyegarkan. Kedalaman lembah adalah tempat asal semua cahaya kekuasaan. Ada sebuah pohon besar di sini, tampak diukir dari sebagian batu giok ilahi. Namun, kekuatan penguasaan yang sangat menakutkan yang terpancar darinya membuatnya tampak lebih seperti raja tak terkalahkan yang berdiri di sana daripada sebatang pohon. Yang lain bahkan tidak tahu namanya Sovereign Tree. Itu adalah pohon agung dengan momentum pemerintahan yang sangat kuat. Di bawah pohon ada seorang lelaki tua yang sedang bermeditasi dalam diam. Dia mengenakan jubah bersulam dengan ekspresi acuh tak acuh. Ada pedang raksasa di depan lututnya. Dia juga mengeluarkan momentum pemerintahan yang mengerikan. Tanpa diragukan lagi, dia adalah seorang prajurit kerajaan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari kelompok mata jahat. Saat Li Qiye mendekat, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dengan mengulanginya yang mampu menembus semuanya. Tatapan yang menakutkan ini menimpa Li Qiye. Kaisar Perang, sudah lama tidak bertemu. Orang tua itu perlahan berbicara setelah melihat Li Qiye mengenakan baju besi kerajaan. Suaranya penuh ritme yang menakjubkan seperti batu giok dan emas. Li Qiye membalasnya dan berkata, "Kakek Wei, sudah lama tidak bertemu. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap, diri Anda yang mulia bahkan lebih hebat dari sebelumnya." Orang tua di depan ini bernama Di Wei. Dia adalah pengawal pribadi Raja Kekaisaran, tetapi setelah Raja memulai ekspedisi, dialah satu-satunya yang tetap tinggal. Pada dasarnya tidak ada tentara yang sendirian di perbatasan, tapi Di Wei adalah pengirimnya. Dia selalu sendirian, menjaga tempat ini. Di Wei memandang Li Qiye dan berbicara, "Kamu berada dalam keadaan yang lebih baik dengan darah dan dagingmu sendiri. Itu berarti Anda akan mengambil alih generasi ini. Terima kasih, terima kasih. Itu semua berkat restu kakek Wei. Generasi ini pasti akan menjadi milikku." Li Qiye mendengus. Di zaman kuno, Li Qiye sudah lama tinggal di perbatasan. Dia membuat rencana di dunia ini dan akhirnya menjadi raja. Di Wei memberikan nasihat kepadanya beberapa kali dan menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui oleh raja kekaisaran lainnya. Generasi ini ya, Di Wei duduk di sana dan dengan lembut menghela nafas dengan kesedihan yang tak terlukiskan serta rasa lega. Li Qiye duduk dan membayangkan, sepertinya kakek Wei juga merasakan perubahan di dataran tinggi. "Saya tidak perlu mengatakan apapun. Saya yakin Anda sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan." Di Wei menatap ke cakrawala dan akhirnya berkomentar, "Jalan yang berbeda. Mungkin ini adalah akhir yang dipilih. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" Li Qiye dengan lembut menenangkan, "Baik Disi dan Sang Buddha memiliki jalannya masing-masing. Kamu juga punya satu." Di Wei tersenyum pada Li Qiye dengan suasana sedih. Li Qiye balas tersenyum, "Ya, saya punya jalan saya sendiri. Atau haruskah kukatakan, menikmatiku sama dengan dukungan Disi. Satu-satunya perbedaan adalah jalan yang kita pilih. Mengapa Raja Kekaisaran tidak memilih jalan lain?" Di Wei dengan lembut menghela nafas, "Tapi sekali lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mungkin semua jalan menuju jalan buntu." "Kakek Wei, kamu terlalu pesimis.
Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak peduli apapun yang terjadi, akan ada akhir, satu-satunya perbedaan adalah apakah itu akhir yang baik atau buruk. Mencari tahu sekarang belum tentu merupakan hal yang baik. Di Wei tersenyum kecut, kehidupan abadi atau dunia akhir, tidak akan ada kebaikan yang didapat dari ini. Li Qiye kemudian bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan Raja Kekaisaran? Di Wei merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang, saya tidak tahu. Setelah dia berangkat ke jalur ekspedisi, belum ada kabar apapun. Saya rasa dia sendiri tidak tahu apa yang menanti kita. Li Qiye dengan jelas menyatakan, jika dia memilih jalan ini, saya yakin dia yakin. Di Wei akhirnya berseru dengan mengharukan, kehidupan kekal. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan terlalu banyak masalah. Bagi banyak orang, kehidupan kekal penuh dengan godaan, sebuah pencarian seumur hidup. Tapi pada akhirnya, mereka hanya menjadi kekejian yang bukan manusia atau hantu. Jika aku bisa memilih sekali lagi di kehidupanku selanjutnya, mungkin aku ingin menjadi manusia biasa. Perubahan-perubahan kehidupan diwujudkan dalam ketidakberdayaan dalam suaranya. Walaupun hidup ini singkat, akan ada kebahagiaan dan kesedihan melalui perjuangan dan berkah. Tidak ada obat penyesalan bagi manusia dan kultivator. Li Qiye harus tersenyum, seorang manusia mungkin memiliki rumah yang penuh dengan anak-anak yang mati secara acak di alam liar. Saya tidak menyesal, karena saya telah memilih jalan ini, saya akan berjalan lurus sampai akhir. Meski begitu, aku berbeda denganmu. Anda tidak punya pilihan lain, tapi saya punya. Kamu dipaksa menjadi gagak hitam saat aku dilahirkan dalam keluarga kaya, tanpa perlu mengkhawatirkan makanan atau pakaian. Mungkin begitu, Li Qiye dengan lembut mengangguk. Mengambil jalan ini bukanlah pilihannya sendiri. Itu semua sudah berlalu, jangan kita bicarakan itu. Di Wei dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya seolah ingin melupakan semua masalah. Li Qiye bertanya, Kakek Wei, apa rencanamu? Di Wei merenung sejenak sebelum menjawab, sebenarnya saya tidak begitu tahu. Mungkin aku harus pergi ke jalur ekspedisi atau sekadar menjadi umpan meriam dan menguji keberuntunganku. Jika dataran tinggi menang, saya masih bisa bertahan dan membunuh untuk keluar. Li Qiye mengangguk dan mengungkapkan, ya, itu juga merupakan sebuah kesempatan. Namun, jika Anda ingin memasuki jalur tersebut, Anda bisa mencobanya juga. Kerajaan Kaisarku akan bekerja sama dengan 3 kerajaan lain untuk ekspedisi ini. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Di Wei merenungkannya, jika saya memutuskan untuk melakukan ekspedisi dengan kerajaan Kaisar Anda, saya dapat meminjam regal gold Anda juga. Kakek Wei, kamu terlalu pendiam. Li Qiye menggelengkan kepalanya, nasihatmu saat itu cukup bermanfaat dan membuatku menjadi kaisar perang dalam waktu singkat. Sedikit regal gold bukanlah apa-apa. Di Wei tersenyum sambil menyangkal, saya tidak berani menerima pujian. Jika Anda tidak memiliki hati kekalahan, lebih banyak nasihat tidak akan berguna. Bersambung.